Lagi proses ke YouTube nih. Oke. Sip. Kita mulai Mbak ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya buka agendanya. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar series Bincang Geospasial, yang mana kali ini sudah sampai ke seri ketiga. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya ucapkan juga yang terhormat kepada Pak Uuf Brajawinagda selaku Direktur Politeknik Negeri Batam, kemudian kepada Ibu Siti Nur Cahya yang akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini, dan yang spesial juga kami ucapkan salam sejahtera kepada Pak Imade Andi Arsana dari dosen teknik geodesi UGM yang akan memaparkan materinya, serta juga akan tandem dengan Bapak Muhammad Zainuddin Lubis selaku dosen teknik geomatika. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kami dari panitia akan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh peserta. Berikut saya tampilkan share screen. Yang pertama yaitu peserta diharap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib, kemudian dapat menggunakan fitur chat pada platform Zoom dan YouTube Live, nanti akan di-share di YouTube Live. Linknya akan kami sampaikan untuk menyampaikan berbagai gangguan teknis yang terkait dengan Zoom ini. Kemudian juga menggunakan fitur Q&A untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Mohon cantumkan nama dan asal institusi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Untuk Q&A sendiri dapat diketik mulai dari pemaparan dimulai, atau mungkin nanti juga ketika pemaparan sudah selesai disampaikan. Jadi fleksibel. Kemudian untuk peserta juga dilarang keras menyampaikan pendapat bermuatan asusila, sara, dan politis, dan mesti mentaati tata tertib agar tidak dibekukan, diblok, dan dikeluarkan dari webinar ini. Dan nanti peserta akan diminta untuk mengisi absen yang akan kami share di kolom chat untuk mendapatkan benefit webinar berupa e-sertifikat dan materi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator Ibu Siti Nur Cahyati, kepada Mbak Cai, yang biasa dipanggil Mbak Cai. Kami persilahkan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Irham atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Saya di sini sebagai moderator untuk kegiatan webinar Bincang Geospasial yang ketiga dari total 5 yang akan direncanakan untuk diadakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Uuf atas kesediaannya untuk hadir. Beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Batam. Juga kepada narasumber hari ini, Bapak Imade Andi Arsana dan juga Bapak Muhammad Zainuddin Lubis. Untuk mengawali acara, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Uuf selaku Direktur Politeknik Negeri Batam. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Cai. Yang saya hormati rekan-rekan para peserta webinar Bincang Geospasial seri ketiga, dan yang saya hormati sahabat saya Mas, saya manggilnya Mas Andi. Beliau ini kalau dulu main bola ini posisinya gelandang tengah, mengatur irama, terkenal. Dulu kami sering main bola di Wolonggong sana bareng. Tapi beliau di sela kesibukannya main bola, ternyata juga jadi pembicara dan peneliti ternama di bidang perbatasan, khusus perbatasan laut atau udara juga Mas Andi ya? Laut, nggih. Baik. Nah, juga ada Pak Muhammad Zainuddin Lubis, ini dosen teknik geomatika Politeknik di Batam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan para peserta webinar siang hari ini. Nah, saya pikir ini topiknya sangat relevan sekali dengan kita yang di Batam. Batam itu meskipun ada di ujung Laut Cina Selatan, tapi selalu dampaknya
terkena terus ketika ada dispute terkait Laut Cina Selatan, entah itu pendirian Lanut Hang Nadim di Batam atau yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini, siang hari ini, itu bisa memberikan konteks pemahaman bagi teman-teman seluruh attendance, seluruh attendees tentang bagaimana peran geospasial, pengukuran, survei hidrografi dengan contoh kasus yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sekali lagi kami berterima kasih pada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Saat ini tercatat sudah ada 145 partisipan yang login, dan ini biasanya akan bertambah terus sampai dengan 10 menit lagi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Itu saja Mbak Cai, terima kasih. Selamat memandu acara ini hingga 2 jam ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Uuf atas sambutannya. Terima kasih juga atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah agenda Bapak yang saat ini sedang berada di Jakarta. Berhubung Pak Uuf sedang ada acara lain, biasanya kita ada sesi foto bersama. Biasanya kita letakkan di akhir, maka kita pindahkan dulu di awal supaya masih bisa ada Pak Uuf juga. Mas Irham mungkin bisa memberi komando juga. Oke, silakan Mbak Cai, aba-aba dari Mbak Aja. Oke, baik. Saya hitung ya Bapak Ibu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Mungkin gaya bebas, Mbak. Oke, gaya bebas. Biasanya sama semua gaya. Gaya bebas orang tua tuh gini. 2, 3. Ini kayak penikmat dangdut, Mas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irham. Terima kasih. Saya izin live, Mbak Cai, Mas. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, tadi sudah disampaikan di depan oleh Pak Uuf betapa relevannya topik ini, terutama dengan kondisi yang ada di Pulau Batam. Gitu. Kalau misalnya di Batam, kita berada di salah satu ujung terluar di Batam, kita naik kendaraan bermotor, tidak sampai 60 menit, kita akan sudah sampai di ujung lain Batam. Kita berada di pantai, misalkan pantai barat Batam, kita naik kendaraan bermotor, tidak sampai 1 jam, kita sudah menjumpai pantai yang lain. Atau kita naik ferry dari Pelabuhan Batam Center, hanya sekitar 50 menit, kita sudah sampai ke negara tetangga, Singapura. Tambah sedikit waktu lagi, kita sudah sampai di Johor, Malaysia. Atau kalau kita sedikit ke utara lagi, ke salah satu daerah di Kepulauan Riau, di Natuna. Di sana saat ini sedang ramai konflik yang berada di Laut Cina Selatan, salah satunya melibatkan Cina. Nah, hari ini kita akan berdiskusi soal itu. Pak Made Andi akan membahas bagaimana sih penetapan batas maritim, termasuk juga diantaranya antara Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dan konflik yang memanas di Laut Cina Selatan. Kemudian Pak Jan akan menyambungkan dengan bagaimana peran survei hidrografi di dalam penetapan batas tersebut. Nah, sebelum mulai ke narasumber yang pertama, saya akan sedikit memperkenalkan beliau, walaupun saya sudah yakin siapa yang belum kenal beliau gitu. Beliau adalah Bapak Imade Andi Arsana, kami biasanya memanggilnya Pak Andi. Beliau saat ini sebagai dosen di Teknik Geodesi UGM, juga sekaligus sebagai Ketua Kantor Urusan Internasional di UGM. Beliau menyelesaikan S1 di Teknik Geodesi UGM, kemudian S2 di University of New South Wales, Australia, dan melanjutkan S3 di University of Wollongong, Australia. Beliau juga aktif sebagai tenaga ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2020 ini, dan juga aktif sebagai delegasi perwakilan Indonesia untuk berbagai diskusi internasional, terutama terkait dengan isu tentang batas. Sudah tidak terhitung lagi berapa artikel dan karya ilmiah yang beliau publikasikan kaitannya dengan ini, beberapa banyak diantaranya juga di Jakarta Post, Kompas, dan lain sebagainya. Itu dulu perkenalan tentang Bapak Made Andi. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Bapak. Terima kasih ya Cai. Saya manggilnya
Cai gitu aja, tidak pakai Bu, tidak pakai Mbak, karena Cai ini bagi saya Iya. dulu murid, sekarang jadi teman, tapi sebenarnya lebih banyak jadi temannya lah gitu. Jadi banyak dibantu juga. Terima kasih Cai atas kesempatan ini. Kalau tidak karena Cai, mungkin saya tidak bicara juga di sini gitu. Ketemu dengan Mas Uuf nih, sahabat saya juga. Dulu kami sama-sama sekolah di Wollongong. Dan suatu kehormatan ini bareng-bareng berbagi layar dengan Mas Zain ya. Nanti akan menyampaikan secara lebih teknis apa yang saya sampaikan sekarang. Beliau akan nanti mendetailkannya. Ini kalau tidak salah kali kedua apa ketiga ya saya di Poli Batam ya. Kedua ya paling nggak yang ini. Kedua. Dulu hadir langsung, sekarang hadir virtual. Jadi saya kira ini teknologi. Beberapa di antara peserta yang hadir juga dulu yang statusnya masih mahasiswa ketika Bapak datang ke sini. Oke. Ya. Jadi salam hangat ini untuk semua yang sudah pernah bertemu, yang belum pernah bertemu, salam kenal semuanya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan bahan diskusi yang menarik. Saya izin untuk berbagi layar ya. Boleh Bapak. Oke. Baik, semoga sekarang sudah terlihat PowerPoint saya dengan judul memetakan kedaulatan dan seterusnya ya saya. Iya, sudah Pak. Oke. Tadi Pak Uuf sebagai direktur menyampaikan soal Laut Cina Selatan. Saya juga membahas dengan detail soal itu. Artinya menyampaikan kisi-kisi paling tidak. Saya akan mencoba untuk menyentuh itu nanti di akhir mungkin gitu di dalam sepanjang perjalanan. Saya ingin bercerita dulu soal mungkin lebih kepada prinsip-prinsip bagaimana batas maritim itu ditentukan. Kita tahu banget pernyataan ini bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar banget bahkan gitu ya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang kadang-kadang begitu sadar seberapa besar sebelum kita bandingkan negara kita dengan negara lain. Nah, ini adalah benua Eropa. Mudah-mudahan kelihatan ya, Cak ya? Oke. Ya, ini Eropa yang kalau kita overlay atau tumpang susunkan peta Indonesia, itu nampak seperti itu. Dari Irlandia hingga Kazakhstan. Kalau kita tambahkan lautnya menjadi seperti itu. Jadi hampir seluruh Eropa itu habis tertutup oleh Indonesia. Jadi Eropa itu sekian negara gitu ya, 20-an lebih negara. Kita hanya satu negara yang besarnya ke seluruh Eropa. Jadi artinya kita memang betul-betul bangsa yang besar, tidak hanya besar, sangat besar bahkan. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Amerika, banyak orang bilang Amerika negara besar, betul, Amerika negara besar. Tapi kalau kita lihat bentangan barat timurnya, ternyata Amerika itu dari California ke New York itu 4.000 sekian kilometer. Dari Sabang sampai Merauke kita 5.000 lebih kilometer. Jadi untuk sekedar perspektif saja bahwa Indonesia itu betul-betul memang negara yang sangat besar. Nah kalau kita bandingkan dengan Australia, saya lulusan Australia, Pak Auf juga, kita bahkan bentangannya jauh lebih lebar gitu dari timur ke baratnya. Saya bahkan suka guyon kalau Australia itu penduduknya hanya 24 juta. 24 juta itu kira-kira artinya setengah penduduk Jawa Barat itu. Jadi artinya memang kalau kita bicara soal dimensi jumlah penduduk segala macam, kita adalah bangsa yang sangat besar dengan potensi yang sangat besar juga. Nah, pertanyaannya biasanya bagaimana kita melihat apakah Indonesia memang sebesar itu dari dulu? Mari kita lihat ambisi, terutama tentang lautnya, ambisi laut Indonesia dari dulu dan sampai sekarang itu seperti apa. Ketika kita merdeka, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita mewarisi hukum atau ketentuan dari Belanda. Karena memang begitulah hukum ini berlaku di dunia. Sebuah negara yang merdeka dari penjajahan, maka dia akan mewarisi hukum penjajahnya itu. Nah, waktu itu hukum yang berlaku di dunia saat itu adalah laut teritorial satu negara itu hanya 12 mil saja, hanya 3 mil saja di garis pantai. Kalau saya ulangi tadi tipis begitu. Jadi lautnya hanya tipis yang biru itu laut Indonesia, 3 mil laut saja dari garis pantai. Kalau kita lihat sekarang, kita misalnya zoom di situ ya, yang hijau-hijau ini bukan merupakan lautnya Indonesia, laut Indonesia hanya yang biru saja. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia gitu. Kalau saya guyon biasanya kita dari Pulau Lepar ke Pulau Pongong ini kita harus melalui dulu, padahal itu dalam negara kita. Itu kan sesuatu yang cukup lucu dan cukup mengkhawatirkan juga kalau dilihat dari kacamata Perdana Menteri kita waktu itu Juanda mengatakan kok bisa ya laut di antara pulau-pulau kita ini bukan milik kita. Kita harus coba sekarang usahakan bagaimana caranya agar laut itu menjadi milik kita. Nah, maka diperintahkanlah waktu itu ada Khairul Saleh, ada seorang akademisi muda bernama Mohtar Kusumatmaja,
Bagaimana caranya agar laut di antara pulau-pulau Indonesia itu menjadi milik Indonesia? Maka dilakukanlah kajian oleh Mokhtar Kusumaatmadja, kemudian ditawarkan sebuah rencana. Bagaimana kalau kita bisa melingkupi kepulauan Indonesia itu seluruhnya dilingkupi, sehingga kemudian dengan garis pangkal namanya, sehingga air di antara pulau-pulau itu menjadi milik Indonesia yang biru itu. Nah, baru setelah itu diklaim laut teritorialnya, diklaim dari luar itu kemudian. Gitu. Nah, jadi bayangkan yang tadi laut di antara pulau-pulau ini bukan milik kita, tiba-tiba kita ingin mengklaimnya. Dan ini adalah sesuatu langkah yang sangat baru, belum pernah ada negara manapun melakukan itu di dunia. Gitu. Dan itu kemudian dideklarasikan oleh Perdana Menteri kita, maka dikenal sebagai Deklarasi Juanda tahun 1957. Saya kira ini teman-teman Bapak Ibu sudah sangat banyak yang paham ini. Saya hanya mohon izin untuk menyampaikan ini secara visual sehingga mungkin bisa mengentertain kita gitu ya ketika kita memahami isu ini atau memahami kembali isu ini. Pertanyaan berikutnya, apakah klaim Indonesia ini langsung diterima oleh dunia? Jawabannya tentu tidak. Gitu. Makanya kalau kita adalah bangsa yang besar, kalau kita tidak diterima usulan kita tidak ngambek atau kita tidak marah-marah. Yang kita lakukan adalah kita menantang mereka dalam tanda petik ya, menantang mereka untuk berdiskusi di meja perundingan. Maka kita datang ke gedung PBB, kita datang ke pertemuan-pertemuan dunia, kita coba yakinkan mereka bahwa apa yang Indonesia mau ini benar dan harusnya disetujui oleh dunia. Tapi itu tidak gampang perjuangan itu. Ini tahun 58 misalnya Indonesia mencoba memasukkan prinsip itu ke sebuah hukum dunia, tidak berhasil. Tahun 60 juga. Akhirnya prosesnya berlangsung lagi dalam tahun 73, pertemuan untuk membicarakan konvensi PBB tentang hukum laut. Gitu. Dalam pertemuan ini ada, kalau tadi saya sebutkan sebelumnya itu ada Pak Hasim Jalal di sini yang pojok kanan. Kemudian setelah itu ada juga Adi Sumardiman, sampai kemudian perjuangan itu berhasil tahun 1982. Jadi tahun 82 kemudian disepakati bahwa negara seperti Indonesia ini memang harusnya diberi hak untuk memiliki laut di antara pulau-pulaunya. Itulah konsep atau prinsip negara kepulauan yang pernah diakui dunia. Gitu. Jadi archipelagic state atau negara kepulauan. Jadi negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan laut di antara pulau-pulau itu menjadi milik negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat tadi awalnya, ini adalah apa yang kita miliki ketika kita merdeka dari Belanda, ini awalnya. Lalu kita menginginkan satu kawasan laut yang lebih luas melalui deklarasi Juanda. Kita menginginkan yang ini, kita inginkan. Tapi kemudian kita rundingkan yang kita dapatkan setelah Indonesia setelah berhasil menetapkan atau ditetapkannya UNCLOS adalah yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang perubahan antara yang kita inginkan lalu yang kemudian kita dapatkan itu cukup jauh perubahannya. Jadi awalnya bagaimana, lalu yang kita inginkan apa, dan yang kita dapatkan apa. Jadi kalau kita sedikit ke belakang, ini yang kita inginkan, ini yang kita dapatkan. Jadi lebih besar yang kita dapatkan dibanding kita inginkan. Ini adalah kekuatan diplomasi luar biasa. Nah, karena UNCLOS lah ini semua terjadi karena ada konvensi PBB yang disepakati bernama United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman saya kira yang tidak mendalami bidang ini pasti juga pernah mendengar bahwa adanya laut teritorial 12 mil, ZEE 200 mil dan seterusnya. Itu saya mohon izin untuk memvisualisasi itu. Itulah yang ada di dalam UNCLOS yang diatur kemudian. Ini garis pangkal atau garis pantai. Kemudian ada laut teritorial 12 mil, ada zona tambahan 24 mil, ada ZEE 200 mil, ada landas kontinen lebih dari 200 mil. Jadi itu adalah kawasan laut yang bisa dimiliki oleh sebuah negara karena sudah ditetapkan oleh UNCLOS itu tadi dan seterusnya gitu ya. Nah di situ juga mungkin kalau Bapak Ibu tertarik untuk kita memahami bahwa zona mana yang hanya memuat atau meliputi dasar laut saja, zona mana yang hanya meliputi air laut saja, mana yang meliputi dasar laut dan air laut, mana yang meliputi air laut, dasar laut dan udara di atasnya dan seterusnya, itu ada aturan mainnya segala macam. Itu semua ada di dalam UNCLOS. Nah, kemudian kalau kita lihat negara seperti Indonesia, karena tadi kita diakui sebagai negara kepulauan, maka jadinya pertama kita bisa menentukan garis pangkal yang meliputi seluruh kepulauan tersebut. Baru di luar itu ada 12 mil laut teritorial, 24 mil zona tambahan, 200 mil ZEE, dan lebih dari 200 mil landas kontinen untuk dasar laut. Jadi intinya negara seperti Indonesia ini, karena perjuangan kita berhasil di dalam menetapkan UNCLOS,
maka kita punya hak legal tentang laut yang sangat luas. Intinya seperti itu. Nah, sekarang itu namanya kedaulatan, itu namanya hak berdaulat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kenapa kok judulnya itu hak berdaulat dan kedaulatan, karena berbeda. Kedaulatan adalah itu tuh. Jadi kalau kita di Indonesia itu berarti daratnya itu namanya kedaulatan, perairan kepulauannya kedaulatan, dan juga laut teritorialnya itu kedaulatan. Di luar itu bukan kedaulatan namanya, tapi hak berdaulat. Apa bedanya? Di yang tempat yang merah ini kita punya kekuasaan penuh, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Yang kuning ini kita hanya memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam. Okay. Nah, sekarang kalau kita lihat secara hukum kita memang mendapatkan laut yang begini luas gitu. Tapi pertanyaannya apakah mungkin kita mendapatkan laut seluas ini tanpa bersinggungan dengan negara lain? Karena kita tahu kita berdekatan dengan negara lain. Misalnya di situ ada suatu negara, ya, ada suatu negara yang juga memiliki hak atas laut teritorial, zona tambahan, dan ZTE. Itu akan menimbulkan tumpang tindih ini dengan negara kita. Maka di sini berarti dia perlu berbagi laut. Disitulah diperlukan batas maritim atau berbagi laut itu tadi. Atau yang di sini negara C misalnya, dia memiliki laut teritorial, zona tambahan, kemudian ZTE, dan seterusnya. Tidak ada yang tumpang tindih. Tetapi jika negara ini mengklaim dasar laut atau landas kontinen lebih dari 200 mil dan disetujui atau dan memenuhi syarat, maka bisa jadi dia juga tumpang tindih dengan negara, anggaplah ini Indonesia gitu ya. Nah, situasi ini menyebabkan berarti ada negara-negara yang menjadi tetangga kita dan kita harus menetapkan batas maritim dengan negara tersebut. Oke, nah untuk itu dengan segala macam aturan tadi dan bagaimana teknis pelaksanaannya dan teknis klaim maritimnya, kita ternyata bertetangga dengan 10 negara. Jadi dengan 10 negara ini kita perlu menetapkan batas maritim, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Kita ada 10 negara yang dengan mereka kita perlu menetapkan batas maritim. Karena konteks seperti tadi gitu. Nah, sekarang kita lihat sedikit ini yang yang terjadi di sekitar kita itu dengan dikatakan ini dengan 3 negara ya di Selat Malaka ini. Ini adalah batas yang kita tetapkan dengan Malaysia. Berikutnya ini dengan Malaysia juga. Ini tahun 69. Juga dengan Malaysia dan seterusnya. Yang berikutnya ini adalah ini dengan Vietnam. Yang merah itu. Kemudian yang oranye itu adalah dengan Thailand dan yang hijau adalah dengan India. Jadi itu garis yang kelihatan melindungi di negara kita itu dan garis yang kita tetapkan secara bilateral dengan negara tetangga. Oke. Itu ada waktunya di sana kapan ditetapkannya dan segala macam. Yang jelas yang dari yang gambar yang terlihat ini yang paling baru adalah dengan Vietnam tahun 2003. Sebelumnya itu semuanya tahun 60-an dan 70-an. Itu jadi sebagai konsekuensi adanya tumpang tindih hak antara kita dengan tetangga, maka kita harus tetapkan batas. Bagaimana dengan yang lain? Yang menarik sekarang ini mungkin sebelum saya sampaikan, garis-garis yang saya gambarkan ini adalah garis yang hanya membagi dasar laut saja, tidak membagi atau belum membagi air laut. Hanya membagi dasar laut, belum membagi air laut. Oke. Nah, ini sekarang saya tunjukkan lagi bagaimana kita menetapkan batas maritim dengan Filipina. Filipina adalah satu-satunya tetangga kita yang juga negara kepulauan seperti kita. Jadi dia juga berhak untuk melingkupi negaranya dengan garis pangkal. Itu adalah garis yang sudah kita tetapkan pada tahun 2014. Ini termasuk salah satu garis batas yang baru kita tetapkan dengan tetangga. Negosiasinya 20 tahun, lumayan cepat kalau 20 tahun itu. Ini adalah kasus antara 2 negara kepulauan, sehingga menggunakan garis pangkal kepulauan saja. Jadi garis pangkal kepulauan adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik keluar di negara tersebut. Dan ini kebalik, kalau yang tadi itu hanya dasar laut yang dibatasi, sekarang hanya EEZ, air laut. Oke. Nah sekarang karena teman-teman ada di Batam, saya juga ingin memperkenalkan kita punya tetangga bernama Singapura. Saya kira teman-teman akan paham sekali ini. Dengan Singapura, kita sudah menetapkan juga batas maritim. Ini adalah batas maritim yang kita tetapkan pada tahun 1973. Kemudian kita lanjutkan lagi tahun 2009. Lalu kita lanjutkan lagi tahun 2014. Oke. Jadi garis ini yang cukup pendek ini sebenarnya kalau untuk ukuran atas negara ya, yang kelihatan jadi satu garis ini sebenarnya adalah 3 segmen berbeda yang kita tetapkan di waktu yang berbeda. Coba kalau saya
saya ajak teman-teman untuk menghitung, segmen yang pendek ini ternyata diselesaikan dalam waktu 41 tahun, betul kan? 73 yang pertama, 2014 yang terakhir. Itu penetapannya saja. Bayangkan kalau termasuk dengan negosiasinya, berarti sekitar 50 tahun kira-kira itu paling tidak batasnya ditetapkan. 50 tahun untuk menetapkan batas yang sependek itu. Bagaimana dengan yang lain? Itu kita harus kemudian berpikir secara lebih jernih soal proses penetapan batas maritim antara kita dengan negara tetangga. Nah, itu tadi adalah bagaimana saya sudah menyampaikan prinsip-prinsip penetapan batas, lalu bagaimana batas ditetapkan dengan negara tetangga dan seterusnya. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat tantangan ke depan apa nih, apa yang belum dilakukan. Pertama, batas tadi kalau saya sudah jelaskan dengan Malaysia sudah ada, Singapura sudah ada, Filipina sudah ada. Jangan lupa kita punya 10 tetangga. Ternyata setelah kita cek ke 10-10-nya itu, hampir di setiap lokasi ada tempat yang masih bermasalah kalau boleh saya bilang. Masih belum ditetapkan batas maritimnya. Oke, mari kita lihat sekarang lebih detail di sini. Contohnya ini, di Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia. Kita sudah menetapkan batas maritim, tadi masih ingat ya, tahun 69 itu sudah ditetapkan, tadi saya sudah tampilkan di slide sebelumnya. Tapi jangan lupa, ini adalah garis batas yang hanya membatasi dasar laut. Kenapa waktu itu hanya dibatasi dasar laut? Ingat, karena ini terjadi tahun 69, maka waktu itu negara belum diberi hak untuk menguasai air laut ketika itu. Jadi air laut itu masih laut bebas. Makanya yang dibagi hanya dasar lautnya saja, bukan air lautnya. Nah, tapi kemudian dengan adanya UNCLOS 82, negara-negara sudah diberi hak atas air laut. Maka sekarang Indonesia dan Malaysia perlu berbagi laut. Pertanyaan sekarang, di mana garis batas air laut yang harusnya ditetapkan kedua negara? Indonesia maunya di situ garis batasnya. Kayak yang kuning itu. Kenapa di situ maunya? Karena menurut kita adalah negara kepulauan yang bisa membuat garis pangkal menghubungkan titik-titik terluar, sedangkan Malaysia bukan negara kepulauan, tapi dia negara kontinen. Sehingga artinya garis kuning itu adalah garis yang di tengah-tengah antara garis pangkal Indonesia dengan garis pangkal Malaysia. Jadi menurut kita itu adil. Karena begitulah perintah dari UNCLOS, harus membuat satu batas yang adil. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia mau menggunakan garis yang kuning itu? Ternyata tidak. Malaysia tetap ingin menggunakan garis yang merah. Karena intinya begini, dasar lautnya sudah ditetapkan dengan garis batas yang merah, ya udah untuk air lautnya kita tentu menggunakan saja garis yang sama, tinggal ditarik ke atas begitu ya. Artinya masuk akal dalam konteks kepraktisan. Oke, tapi menurut Indonesia itu tidak adil gitu. Karena kalau di sini jelas kelihatan lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Malaysia. Nah, intinya sekarang kita sedang berunding dan belum ada kesepakatan, sudah sejak sangat lama. Akibatnya berarti di ruangan itu ada yang kuning yang diarsir itu. Itu adalah laut yang diinginkan Indonesia, sekaligus juga diinginkan oleh Malaysia. Nah, makanya ketika kita suatu hari tahun 2011 mengirimkan patroli ke sini, menurut kita itu benar patroli kita, karena dia mengamankan kawasan yang kita klaim. Ternyata Malaysia juga mirip strateginya mungkin, dia mengirimkan nelayan ke sini untuk mancing ikan dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman menjadi petugas patroli kita, apa yang dilakukan ketika melihat nelayan negara tetangga ada di perairan yang harus kita jaga? Biarpun penjagaan itu adalah sepihak ya. Ini kan semuanya, jadi karena menurut Malaysia, kenapa Malaysia ada di sini? Karena menurut Malaysia ini yang batasnya, putus itu. Kenapa kita patroli di sini? Karena menurut kita yang batasnya adalah yang ini, yang kuning ini. Gitu. Nah, patroli kita kemudian mendekati nelayan tersebut untuk coba digiring ke pelabuhan Belawan gitu. Tapi begitu dia digiring ke pelabuhan Belawan, ternyata ada 3 helikopter datang menghalangi dan ingin menghentikan proses itu dan mengatakan bahwa jangan tangkap kapal ini karena ini kapal Malaysia yang beroperasi di perairan Malaysia. Jadi intinya karena Malaysia merasa itu bagian dari dia, artinya paling tidak dia klaim lah gitu ya. Nah, sementara Indonesia sama, karena kita mengklaim maka kalau ada orang kita coba usir atau tangkap atau segala macam. Tapi petugas kita kemudian menurut saya itu cukup keren ya, dia tetap saja jalan gitu menggiring kapal itu untuk pelabuhan Belawan sampai akhirnya helikopter yang nyoba ngejar lalu pulang dia. Kenapa dia takut? Ternyata sebenarnya tidak juga. Yang terjadi adalah karena dia tidak ingin memasuki laut teritorial Indonesia. Karena laut teritorial tadi kan seperti tembok ke atas sampai ke ruang angkasa, maka dia sebenarnya bukannya takut tetapi paham hukum internasional mungkin dalam hal ini gitu ya. Nah, itu satu contoh kasus bagaimana ketiadaan batas maritim atau kurangnya batas maritim itu menimbulkan persoalan antar bangsa. Kalau saya visualisasi dalam bentuk 3 dimensi begini kira-kira.
Tahun 69 kita udah meletakkan batas dasar laut. Lalu Indonesia mengusulkan batasnya di situ. Sementara Malaysia menginginkan batasnya yang sama dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, karena ini belum ada kesepakatan, berarti artinya ada overlapping claim, ada tumpang tindih di situ yang diinginkan Malaysia dan diinginkan Indonesia juga. Kalau ada nelayan Malaysia datang ke situ, kita bilang dia melanggar. Tapi kalau nelayan kita datang ke situ, Malaysia juga akan mengatakan itu melanggar. Yang seru adalah ketika yang ketemu ini sesama petugas ya, sesama penjaga keamanan laut, tentu kita akan bilang Anda memasuki perairan kami. Tapi mungkin Malaysia juga akan kopas saja kalimat itu, Anda yang memasuki perairan kami. Gitu. Ini terjadi karena terjadi tumpang tindih di situ. Oke. Nah, kemudian tanya apa iya bisa ada garis batas yang berbeda antara garis batas yang membagi dasar laut dengan membagi air laut? Jawabannya adalah bisa. Mungkin dan itu sudah terjadi. Kita dengan Australia itu adalah satu contoh. Kita sudah tetapkan garis batas maritim tahun 70-an, lalu kita menetapkan garis batas air laut tahun 97. Dan itu benar-benar sudah disepakati. Ini bukan lagi usulan, ini sudah disepakati dan garisnya berbeda antara garis batas yang membatasi dasar laut dengan yang membagi air laut. Apa konsekuensinya di situ? Kalau kita tarik begitu ya, misalnya kita buat satu simulasi, berarti di ruang itu, di dalam satu ruangan itu, dasar lautnya punya Australia, tapi air laut di atasnya punya Indonesia. Nah, ini menimbulkan kompleksitas tersendiri. Apa itu artinya? Ya artinya paling sederhana adalah ikannya untuk Indonesia. Jadi kalau saya guyon, biasanya kalau ikannya pakai paspor, paspornya pakai Garuda Pancasila. Begitu. Ikannya. Itu karena kenapa ikannya untuk Indonesia? Karena airnya untuk Indonesia. Dasar lautnya untuk Australia berarti migasnya untuk Australia. Kita sudah paham ini. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin tidak begitu paham. Ternyata di kawasan itu teripangnya atau mentimun lautnya atau sea cucumber-nya itu untuk Australia ternyata. Kenapa untuk Australia? Karena teripang itu adalah spesies sedenter, spesies yang ketika siap panen hidupnya itu nempel di dasar laut itu. Karena dasar lautnya punya Australia, maka teripang itu punya Australia. Jadi bayangkan sekarang kalau ada nelayan kita datang ke situ mancing ikan, tujuannya mancing ikan tapi nggak sengaja nangkep teripang misalnya, maka dia telah melanggar hukum internasional. Jadi itu menurut saya juga hal-hal yang sangat kompleks yang terjadi belakangan ini. Kenapa misalnya nelayan kita ditangkap? Belum tentu karena dia melanggar Chlorine Australia, tapi bisa jadi karena dia menangkap spesies yang salah. Karena itu ada aturan hukumnya. Oke, sekarang poin yang mungkin terakhir ya, karena tadi saya diminta bicara tentang dasar laut juga, tentang Laut Cina Selatan juga, saya akan tambahkan. Intinya begini, tadi kita sudah lihat bagaimana negara itu berhak atas laut. Oke, nah sekarang kita lihat dengan Cina Selatan sekarang, Laut Cina Selatan. Kita membayangkan Batam ada di Kepri ya, tersini ya. Kemudian ini daerah Laut Cina Selatan. Oke, sebentar. Saya akan geser ya. Laut Cina Selatan. Nah, tadi teman-teman sudah memahami bahwa semua negara itu berhak atas laut kan gitu. Nah, ini bentuk geografisnya menarik nih. Ini namanya semi-enclosed sea. Jadi kawasan semi tertutup ya, setengah tertutup. Artinya apa? Biasanya kita memiliki daratan yang dikelilingi lautan kan. Sekarang kita memiliki lautan dikelilingi daratan gitu. Jadi teman-teman sudah bisa ngebayangin ini kompleksitas yang mungkin muncul. Kenapa? Karena pertama misalnya jadi maritime claims-nya itu mengerucut ke tengah-tengah. Contohnya nih. Ini. Jadi ada Cina yang klaimnya itu ke arah selatan atau tenggara gitu ya. Kemudian ada Vietnam yang ke arah timur. Ada Indonesia juga ke arah utara atau timur laut. Ada Brunei, ada Filipina, ada juga Taiwan. Jadi semua mengarah ke satu titik tertentu ngumpul di sana kan gitu kan. Artinya kita udah bisa ngebayangin di awal, oh berarti ini akan rumit nih persoalannya. Karena negara itu berhak untuk ke arah tengah gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana klaimnya jadinya, bentuknya seperti itu klaimnya. Jadi tadinya aman damai seperti ini nggak ada, tiba-tiba menjadi seperti itu. Kenapa? Karena semua negara berhak untuk mengklaim ke dalamnya. Jadi intinya gini, setiap negara mengklaim berdasarkan hukum laut saja, itu urusannya sudah rumit tuh. Karena memang bentuknya rumit secara geografis. Apalagi sekarang ada negara yang mengklaim tidak berdasarkan hukum, tentu lebih rumit lagi urusannya. Oke, mari kita lihat lebih jauh. Misalnya ini nih. Ini adalah batas antara kita dengan Malaysia. Oke, ini Selat Malaka ya. Laut Cina Selatan ya. Ini dengan Malaysia,
ditetapkan tahun 69 yang membagi dasar laut saja. Oke. Tahun 2003 kita berhasil menetapkan garis batas dengan Vietnam, juga membagi dasar laut saja. Sehingga artinya ini udah disepakati ya, disepakati bukan hanya usulan ini, disepakati udah ditandatangani, udah ada perjanjiannya, sudah diratifikasi oleh masing-masing negara dan segala macam. Nah, sekarang berarti kalau dengan adanya ini, berarti dasar laut itu yang saya arsir itu sudah murni, sudah pasti milik Indonesia berarti. Karena garis batasnya udah disepakati. Makanya banyak yang bilang di sini, Indonesia katanya rebutan minyak di Laut Cina Selatan gitu. Saya kurang setuju dengan statement itu. Kita nggak rebutan minyak lagi di Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena minyak kita udah jelas, karena dasar laut itu udah jelas. Gitu. Kita nggak lagi urusan sama apa namanya batas tentang dasar laut. Nah itu baru batas tentang dasar lautnya. Bagaimana sekarang kita lihat sesuai dengan UNCLOS, berarti negara-negara itu berhak atas 200 mil laut ZTE. Itu 200 mil dari Vietnam. Oke. Itu 200 mil dari Malaysia, Brunei, Filipina. Dari Indonesia bagaimana? Itu 200 mil dari Indonesia. Jadi kebayangnya semua orang, semua negara menggunakan hukum untuk mengklaim laut, ternyata sudah sangat rumit dan rumit. Itu yang perlu kita kemudian tentukan di mana kita batasnya, kita berbagi gitu. Nah, kalau yang lain adalah di situ juga ada pulau-pulau. Jadi selain masalah ini ada pulau-pulau kecil bernama Spratly Islands yang apa? Yang kedaulatannya nggak jelas punya siapa. Artinya direbutkan soal kedaulatannya, disengketakan. Ya. Yang menarik kemudian adalah pulau-pulau itu juga berhak atas 12 mil laut teritorial kan. Yang nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri di dalam mengukur atau menentukan laut mana untuk siapa di Laut Cina Selatan. Nah itu yang diinginkan oleh Vietnam sekarang. Kalau kita lihat tadi ini oleh Vietnam diinginkan seperti ini, Indonesia maunya seperti itu. Nah, berarti ada tumpang tindih antara kita dengan Vietnam, kita dengan Malaysia. Nah, ini adalah kawasan, saya berkasih contoh saja, kawasan tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan. Berarti yang kita pengen yang ini, yang di utara, Vietnam mengusulkan yang di selatan ini. Dari garis yang sudah disepakati. Oke. Nah, setelah itu sekarang kalau kita lihat, apalagi yang lain yang isu yang menariknya. Ternyata sebuah negara bernama Tiongkok atau RRC atau China itu ternyata mengklaim tidak menggunakan UNCLOS tapi dia diklaim aja keseluruhan keseluruhan Laut Cina Selatan itu seperti itu menggunakan 9 garis putus-putus yang dikenal sebagai 9 dash line kalau sekarang. Oke. Nah kalau dari sini kita lihat ini berarti tumpang tindih dengan haknya Indonesia gitu dengan yang lain juga. Tapi kalau kita lihat ya, ini tidak hanya tumpang tindih atau mengganggu haknya Indonesia, loh. Ini juga mengganggu haknya Vietnam, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan seterusnya gitu. Jadi itu semua yang saya arsir merah itu dianggap oleh Cina itu miliknya sendiri. Oke. Nah, tapi yang menarik kemudian adalah dengan adanya satu proses di pengadilan beberapa waktu lalu tahun 2016. Akhirnya karena Filipina mengajukan kepada mahkamah atau pengadilan internasional, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa apa yang diklaim Cina itu salah atau invalid dan pulau-pulau yang ada di situ diberikan hanya 12 mil laut saja. Jadi ini situasi terkini. Nah berikutnya sekarang, tapi China menarik sekali walaupun dilarang atau dianggap itu ilegal, dia tetap saja merasa itu ada. Gitu. Jadi dia tetap beroperasi sesuai dengan garis 9 putus-putus itu. Nah, kemudian makanya dia 2019 akhir kemarin ada kapal nelayan RRT datang ke situ dan ada Coast Guard-nya juga mengawal di situ. Ini posisinya saya buat seakurat mungkin ya. Jadi kalau kita bilang dia memasuki perairan kita, iya dalam konteks kita. Tapi dia sendiri ternyata tidak merasa begitu gitu ya. Dia sendiri merasa itulah bagian dari klaim laut dia. Nah, jadi kalau misalnya saya ditanya tentang Cina ini menarik nih antara katakan A dan B. Kita tetangga nggak dengan Cina? Kita perlu menetapkan batas nggak dengan Cina? Saya ditanya begitu. Jawabannya gini sebenarnya. Kalau saja dua negara itu menggunakan hukum yang sama, yaitu menggunakan, saya mengklaim 200 mil ZTE, A dan B, akan terlihat seperti ini. Nggak ada tumpang tindih kan, A dan B. Tapi masalahnya, Cina itu tidak begitu. Dia memperlebar klaimnya lebih dari 200. Sehingga kesannya memang ada tumpang tindih di sini kan begitu kan. Nah, coba bayangkan sekarang B datang kepada A, A,
yuk kita rundingkan yuk batas maritim kita gitu. Padahal kan bukan begitu konteksnya. Konteksnya adalah kalau saja kamu ngikutin hukum, maka kita bahkan nggak perlu berunding kan gitu. Nah sekarang mereka datang mau ngajak kita berunding. Nah ini adalah konteksnya bagaimana kompleksitas yang terjadi di Laut Cina Selatan. Jadi saya tidak akan pura-pura menjadi ahli yang menyelesaikan persoalan ini sekarang, karena kalau saja semudah itu diselesaikan ahli, tentu 70 tahun yang lalu udah selesai cerita ini kan. Makanya sekarang tetap menjadi cerita karena memang kompleksitasnya tinggi, tapi paling tidak nanti kita akan belajar sama-sama untuk memahami cerita di balik itu dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuannya. Saya kira ini terakhir ini, Cai, saya terlibat di dalam penulisan buku berjudul Buku Besar Maritim Indonesia yang diterbitkan KKP. Baru saja kemarin tanggal 7 launchingnya dan kemarin kita bahas di UGM. Ini ada 5 buku, teman-teman sekalian, ada sejarah dan politik maritim Indonesia. Ini ada bidang ilmu saya di sini tentang batas maritim tadi, sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya masyarakat maritim, dan industri dan ekonomi maritim. Jadi ada 5 buku besar ini. Kalau saya bayangkan, kalau teman-teman berkenan membaca buku ini, harusnya kita memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif tentang maritim Indonesia gitu. Jadi saya salut kepada KKP yang selama prakarsa penulisan buku ini. Ada 13 bab besar, bagian besar, ada 50 penulis yang terlibat dan halamannya 1231. Mungkin untuk buat anak-anak millennials dan post millennials ini agak tebal ya, karena kita biasa baca caption Instagram gitu aja. Kalau sudah perlu pakai read more itu kita udah nggak read more biasanya. Jadi ini memang agak panjang, tapi menurut saya memang ini sesuatu yang penting, semoga bisa dinikmati oleh teman-teman nanti untuk memahami laut Indonesia. Saya kira begitu, Cai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kutip apa yang dikatakan Robert Frost tentang batas ya. Batas itu tetap penting ternyata, karena good fence make good neighbors. Jadi perbatasan yang jelas dan tegas itu ternyata yang justru menjamin pertetanggaan yang baik. Terima kasih, mari kita diskusi. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya, sangat padat, lengkap, meskipun singkat tetapi cukup kompleks gitu isinya, dan saya yakin terlebih dengan cara penyampaian yang menarik ya, dan saya yakin juga mungkin peserta di sini yang baru mendalami bidang ini, baru mempelajari ataupun mendengar ini akan mendapatkan pemahaman yang cukup baik mengenai batas maritim ini. Amin. Kita akan lanjut ke narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin Lubis. Beliau adalah dosen di Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam. Beliau juga merupakan Ketua Pusat Kajian Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Perbatasan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Ilmu dan Teknologi Kelautan, S1 dan S2-nya, keduanya dari IPB. Dan beliau juga banyak terlibat sebagai asisten tenaga ahli dalam berbagai kegiatan maupun proyek pengukuran survei hidrografi. Pak Jen sudah siap untuk materinya? Oke, Bu. Oke, Bapak, silakan waktu dan tempatnya. Halo? Ya, terdengar, Bu? Halo? Iya, terdengar, Pak. Oke. Saya langsung izin share ya, Bu ya. Iya, Bapak, silakan. Apakah terlihat? Iya, terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Mudah-mudahan kita selamat, sehat selalu, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan mohon izin Pak Andi, salam kenal. Salam kenal. Dan Bu Cahaya juga mohon izin. Jadi saya Muhammad Zainul Lubis, di sini saya ingin hanya sharing, sifatnya sharing. Karena memang saya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sedikit banyak nanti ke depannya, seperti yang dibilang Pak Andi tadi, bahwasanya kita ini memang belum bisa memutuskan batas laut di mana gitu ya. Tetapi kita sebagai peneliti, pengajar, akademisi, praktisi, kita harus bersifat mendukung baik itu dari parameter satu dan lainnya. Oke. Dan kebetulan materi hari ini adalah tentang teknologi pemetaan dasar laut untuk mendukung batas wilayah maritim. Di sini oleh saya sendiri, dalam pemetaan dasar laut, benar adanya bahwasanya penentuan dalam batas laut yang dikatakan Pak Andi tadi, kita berawal dari yang namanya
laut dalam. Laut dalam di sini berarti kita bicara tentang deep sea. Dahulunya hanya memikirkan batas laut berdasarkan dasar perairan saja. Tetapi di saat dahulu, orang tidak pernah berpikir bahwasanya sumber daya hayatinya seperti apa nih. Keuntungan kita memiliki batas laut ini apa nih? Sehingga yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, keluarlah UNCLOS gitu ya. UNCLOS ini tetap didukung dengan referensi dari deep sea juga, laut dalamnya juga. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan data yang dapat mendukung batas-batas laut kita, terutama batas laut yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya, baik itu oil and gas dan juga biota-biota asosiasi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan negara Republik Indonesia. Oke, pertanyaannya adalah, menurut Sofil tahun 2003 di dalam Pak Arsana gitu ya, tahun 2007, bahwasanya kita memiliki zona maritim internasional. Internasional di sini ada dua, yaitu laut bebas yang disebut dengan high seas, dan yang kedua adalah dasar laut, yaitu laut yang dalam gitu ya, dasar laut dalam. Yang kita akan fokuskan saat ini dengan materi yang saya berikan, mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing juga di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kita fokuskan adalah tentang survei hidrografi. Di mana sih survei hidrografi ini dapat menentukan dan mendukung batas-batas laut dalam mempertahankan hak kedaulatan dan hak perairan kita gitu ya. Ketika kita bicara tentang hidrografi, ternyata banyak sekali ilmu yang tergabung di dalam hidrografi. Yang biasanya untuk mendukung, yang pertama ada geofisik, physical oceanography, ocean akustik, kartografi, dan marine geology. Nah, semua aspek keilmuan ini mendukung akan data hidrografi. Setelah itu nanti hidrografi akan mendukung bagaimana sih batas laut untuk menentukan dasar laut dalam. Baru setelah itu kita melihat batas-batas zonasi permukaan laut serta biota asosiasinya ataupun keanekaragaman hayati lautnya. Nah, ada peta yang saya tampilkan di layar kita semua. Di sini ada ilustrasi garis delimitasi maritim Indonesia dengan Singapura. Mungkin tadi Pak Andi sudah menjelaskan gitu ya batas-batasnya di mana. Dan ini berdasarkan perjanjian delimitasi maritim Indonesia terhadap Singapura yang dilakukan pada tahun 1973 dan 2009. Dan ini saya ambil di dalam tulisannya kayak Ezra Aditya, dan ini sebuah skripsi ya di Fakultas Hukum UI. Ternyata ada faktor gitu ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita selalu konflik gitu ya. Dan ternyata setelah kita menelusuri, peran pemetaan batimetri ataupun kedalaman laut itu juga sangat penting. Karena apa? Karena di situ juga memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga hak berdaulat serta kedaulatannya ada berada di posisi itu. Dan untuk hubungannya, ketika kita berbicara survei hidrografi, pasti ada namanya geologi tentang laut, berguna untuk menentukan karakteristik. Lalu ada namanya kartografi yang akan melakukan sebuah penggambaran. Lalu peran hidrografi yaitu menggabungkan antara keilmuan tersebut dengan mengambil parameter keilmuan oceanografi di bidang fisik dan melakukan karakterisasi dalam sifat kolam air yang nantinya akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk survei yang mendukung dalam hidrografi tersebut, dalam menentukan batas laut tersebut, kita pasti akan melihat kondisi fisik lingkungannya. Ketika fisik lingkungan ini menguntungkan bagi kita, dan kita akan melakukan sebuah riset, dan kita akan melakukan sebuah kegiatan pemeruman. Dalam sebuah kegiatan pemeruman, teknisnya adalah memerankan survei oceanografi dalam mengumpulkan informasi ilmiah dalam sebuah perairan dengan permukaan air yang menuju ke dasar laut. Yang di dalamnya terdapat kimia air, data fisik seperti muka air laut, arus atau interaksi udara dengan laut yang akan bersinggungan dengan namanya arus permukaan laut. Hal ini dapat digunakan untuk penelitian nantinya menentukan survei hidrografi, pengelolaan lingkungan, dan tujuan komersil lainnya. Nah, di tujuan komersil lainnya ini, kita bisa melihat bahwasanya ternyata pengukuran kedalaman laut ini akan bisa eksistensi akan tinggi ketika misalnya kita gabungkan dengan penentuan batas laut. Karena dia menentukan bagaimana sih fitur di dalam dasar laut ini, bagaimana sih bentuknya. Nah, kenapa kita penting untuk mendeteksi hal ini? Karena kita juga harus mengetahui nantinya apakah berubah fitur dasar laut kita setelah dengan range 1 tahun, 2 tahun, sampai ke 5 tahun. Kita butuh namanya survei aktual.
yang nantinya kita akan memanfaatkan secara menggunakan gema ataupun gelombang suara yang biasa disebut dengan akustik bawah air ataupun underwater akustik. Dan kita bisa lihat di sini ilustrasi singkatnya gitu ya. Jadi ada instrumen akustik yang akan memancarkan pulsa ataupun gema, akan menembakkan pulsanya, mentransmitkan pulsanya menuju dasar laut dan akan mengembalikannya. Dan itu akan diterima ataupun di-receive oleh transmitter ya, ataupun decoder yang ada di dalam kapal. Nah, ketika kita bicara tentang batas laut, butuhnya data tentang pengumuman ataupun identifikasi, tentang batimetri, tentang bentuk dasar laut, dan lain-lain, kita harus menggunakan teknologi akustik bawah air. Dengan hal ini, objek dalam kegiatan ini sangat penting dalam mengetahui yang pertama adalah lokasinya, fiturnya seperti apa, dan apakah terjadi kerusakan, apa yang menyebabkan yang terjadinya kerusakan tersebut. Apakah itu berasal dari perbuatan manusia, ataukah itu secara natural ataupun alami. Dan ketika nanti kita mengambil sebuah kegiatan pemerumaan, dalam hal riset yang komersil dan non-komersil, kita harus melakukan kegiatan sounding yang di dalamnya terdapat penentuan kedalaman, posisi, waktu, dan karakteristik air. Di sini dalam proses pengambilan data tersebut, posisi sangatlah penting. Karena apa? Untuk memvalidasi semana sih daerah kita, di mana sih kawasan batas area kita, dan waktu adalah time series, di mana kita melakukan pemerumaan agar kita dapat melihat bagaimana sih perubahan fitur, apa yang ada di sana, objeknya seperti apa. Setelah itu, kita akan menentukan karakteristik airnya. Karakteristik air ini adalah untuk melihat pendekatannya, kekayaan yang alami, biota yang hidup di situ, apa saja yang bisa dapat kita ambil ataupun kita analisa dan dapat menghasilkan tingkat ekonomi kita lebih tinggi, terutama di negara Republik Indonesia. Dan survei hidrografi seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, rekan-rekan sekalian. Jadi itu adalah menggambarkan sebuah kegiatan survei yang dimana di dalamnya terdapat nilai ataupun numerik tentang kedalaman laut, geologi, geofisika yang nantinya akan kita gambarkan menuju menjadi peta dengan ilmu kartografi. Lalu ada poin kedua yang saya berikan di sini adalah antara hubungan penentuan batas laut. Di poin 2 ini sangat berdekatan dan sangat beririsan karena memiliki tentang hubungan geografis antara laut, perairan, dengan daratan terdekat. Sehingga kita bisa mengetahui nantinya, kalau dikatakan Pak Andi, hak berdaulat dan hak kedaulatan gitu ya. Jadi ada hak perairan, ada hak daratan. Jadi kita harus juga mengetahui dengan hal ini, kita juga wajib melakukan riset yaitu survei hidrografi. Dan sifat dinamika air laut juga kita harus tahu nantinya akan terjadi, apakah daratan kita akan hilang secara alami, apakah kita akan menambah daratan kita, dan hal-hal ini akan dipengaruhi oleh pasang surut, arus laut, gelombang, dan sifat-sifat fisik laut lainnya. Lalu ketika kita bicara survei hidrografi, penentuan dengan nilai kedalaman, kita sebelum melakukan survei harus mempunyai namanya referensi ataupun bacaan serta konsep dalam sebuah survei, blank survei. Kita harus bisa menentukan ordenya seperti apa sih. Ketika kita misalnya mau melihat nih, wah ternyata batas laut Batam dengan Singapura di sini nih, contohnya seperti itu. Kita harus menentukan nih, tempat survei kita ini termasuk dalam orde berapa. Nah, di sini saya menampilkan adalah ada 4 orde, ada 3 orde. Yang pertama adalah orde khusus, orde 1, orde 2, dan orde 3. Ketika kita berbicara tentang perbatasan antara Batam dengan Singapura, Batam dengan Malaysia, ketika kita ingin melakukan survei, kita harus dapat menentukan orde berapa sih kita akan melakukan survei tersebut. Ketika kita ingin bersurvei hanya di titik pelabuhan, kita memakai orde 1. Ketika misalnya kita ingin melakukan survei yang pada orde khusus, yaitu dengan kedalaman hingga 200 meter, yang disebut dengan deep sea, ya, laut dalam, kita harus menggunakan orde 2. Lalu ada orde 3, yaitu daerah yang sangat lepas pantai, yang tidak disebut dalam orde khusus, yaitu dalam orde 1 dan orde 2. Biasanya, kita akan pasti menggunakan untuk melihat batas-batas laut ini, yaitu menggunakan orde 3 dan orde 2. Dan ini jelas dinyatakan oleh IHO, Standard for Hydrographic Survey, yaitu 4th edition, dan ini dikeluarkan tahun 1998. Sampai saat ini kita masih mengacu kepada orde kelas tersebut. Nah, ketika kita ingin melakukan survei tersebut untuk mendukung batas laut kita di mana sih, gitu ya. Nah, sebelum survei pastinya kita mempunyai plan survei. Nah, plan survei ini bisa dikatakan sebagai lajur pemerumaan dalam pengambilan data,
di survei hidrografi. Nah, selalu ketika kita ingin melakukan survei sebagai praktisi, akademisi, kita harus menentukan nih, jalur surveinya seperti apa ya? Apakah kita menggunakan jalur yang metode zigzag, paralel? Ketika kita melakukan survei zigzag, apa kendala kita? Ketika kita melakukan paralel, apa keuntungan kita? Apa efisiensi kita? Apa kerugian kita? Nah, ternyata lajur pemeruman sampai saat ini yang paling efisien dan paling bagus yaitu menggunakan lajur pemeruman secara paralel. Di sini jelas bahwasanya saya berikan contoh, di sini ada gambar peta tentang kedalaman laut. Semua orang-orang menggunakan jalur paralel ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi noise ataupun loss transmission data tersebut, sehingga kita tidak akan sampai 2-3 kali melakukan survei dengan alasan datanya hilang, dengan alasan kondisi fisik lautnya berubah, gelombang tinggi, dan lain-lain. Dan hal ini sangat baik dalam kegiatan pemeruman. Karena apa? Karena kita dapat bisa mengatur kecepatan kapal, kita mendesainnya dengan benar, dan kita dapat menentukan juga nantinya skala yang kita inginkan seperti apa. Ketika kita menggunakan jalur zigzag, kita akan sedikit rumit untuk menentukan skala dalam geospasialnya ataupun dalam pembuatan petanya yang kita inginkan. Bicara tentang paralel line ataupun jalur pemeruman paralel, di sini ada tentang metodologi ataupun metodenya dengan menggunakan yang saya tampilkan adalah tentang echo sounder beam shift ya. Di sini menggunakan beam yang banyak. Jadi akan terjadi namanya itu efek ya. Efek goyangan gitu ya yang berasal dari gelombang permukaan. Sehingga data tersebut harus kita koreksi. Tapi mengapa kita melakukan koreksi? Agar data tersebut menjadi valid. Sehingga data yang kita jadikan sebuah parameter, misalnya menentukan batas laut, misalnya menentukan ingin membangun sebuah pelabuhan, itu akan lebih valid ketika kita melakukan koreksi. Karena secara natural atau secara general, secara umum itu adalah laut tidak akan diam, karena laut bersifat dinamis. Jadi dia tidak akan diam, dia akan terus bergerak dengan parameter fisik yang terjadi di atmosfer ataupun di bumi. Lalu ketika kita bicara tentang jalur paralel, sehingga kita harus membutuhkan apa? Membutuhkan sinyal ataupun membutuhkan koreksi posisi. Di sini peran penentuan jalur sangat penting. Batas pantainya di mana sih? Delineasi garis pantainya di mana sih? Sehingga kita bisa membuat boundary ataupun batasan, oh area survei saya di sini. Ketika kita bicara survei pesisir ataupun shallow water. Ketika kita di laut lepas, kita juga wajib menentukan jalur trek kita seperti apa, terus habis itu kita spasi trek kita seperti apa, lalu kita ingin menggunakan koreksinya seperti apa, apakah kita menggunakan datum vertikal berbasis geodetik, atau kita menggunakan datum vertikal berbasis pasang surut. Hal ini harus kita tentukan sebelum kita melakukan survei. Untuk era zaman sekarang ini, kita sangat tertinggal dengan teknologi yang terbarukan, bahwasanya teknologi dalam sifat akustik ini ataupun sifat survei hidrografi ini terus berkembang, sementara kita tidak mempunyai dana yang besar untuk terus membeli alat, sehingga kita harus memantapkan ataupun memperbaiki sistem dalam pelaksanaan survei kita yang pastinya berhubungan dengan koreksi posisi. Nah, di sini kita akan selalu membuat sebuah survei itu pasti menggunakan yang namanya sebut optical square ataupun theodolite. Ini hanya bisa berlaku di shallow water. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan survei di lepas pantai gitu ya, seperti batas dengan Singapura dan Malaysia. Kita harus menggunakan GPS yang tidak standalone, berarti dia harus punya multiple gitu ya. Berarti dia harus ada 2 base and rovernya, dan ini akan terkoneksikan. Dalam slide saya ini menggunakan data satelit gitu ya. Jadi data yang kita ambil ataupun kita rekam posisinya akan dikoreksi menggunakan satelit. Kita biasanya menggunakan itu dalam praktisnya adalah menggunakan langganan satelit, contohnya seperti Fugro, Marinstar, dan lain-lain. Sehingga posisi survei kita akan lebih detail dan lebih valid. Lalu, ini ada merupakan ilustrasi dalam sebuah kegiatan pemeruman. Ketika kita melakukan sebuah pemeruman, yang tujuan itu mungkin pelabuhan, pembatasan, dan sumber daya hati, dan lain-lainnya, kita harus membuat sebuah range line. Berarti jarak line ini akan menentukan berapa sih resolusi peta yang akan dihasilkan. Misalnya, ketika jaraknya itu adalah line surveinya itu intervalnya 25 meter, gitu ya. Berapa? Apakah akan terjadi skala peta 2500? Sebelum kita melakukan survei, kita harus mengetahui berapa skala peta yang diinginkan sehingga kita bisa membuat line survei dan kita bisa menentukan titik nanti dari sounding plot-nya.
Nah, ketika itu kita harus menentukan juga batas-batas shoreline-nya, di mana sih batas delineasi garis pantainya antara darat dengan laut. Lalu, dalam sistem pemeruman, ada hal yang sangat penting, yaitu selalu terjadi kesalahan, yaitu dalam kecepatan kapal, manuver kapal. Sehingga banyak terjadi noise dan kita sangat melakukan kegiatan itu sangat terjadi kesia-siaan. Kita mengulangi data kembali, gitu ya, kita melakukan survei kembali. Karena apa? Karena kurangnya manuver saat melakukan proses pembelokan menuju line survei berikutnya. Seperti ilustrasi saya berikan, berarti dalam kegiatan survei itu kita harusnya sudah mulai mengurangi kecepatan saat kita akan berbelok, gitu ya. Dan kita akan menuju ke baseline ataupun kita menuju ke daerah pesisir ataupun menuju delineasi garis pantai. Lalu untuk koreksi dalam eko, gitu ya, eko gema. Nah, dalam pemeruman ini, dalam pengambilan data kedalaman ini, kita harus memiliki koreksi. Di sini saya tampilkan yaitu tentang profil kecepatan suara, biasanya diukur dengan velocity meter suara. Apa sih bedanya single beam, gitu ya? Kalau kita bicara instrumen itu ada nih, ada single, gitu ya, ada speed beam, gitu ya, ada multi beam, gitu ya. Nah, ternyata perbedaan kenapa sih saat sekarang itu setiap project, setiap kegiatan riset semua mewajibkan itu kegiatan menggunakan multi beam echo sounder. Karena apa? Karena datanya itu bisa divalidasi dengan koreksi dari kecepatan suara. Sementara single beam saat ini itu kurang efisien, memakan waktu yang banyak, dan datanya itu belum terkoreksi dengan namanya kecepatan suara. Sehingga banyak sekali kegiatan kita akan membuang waktu, jadi akan menghasilkan data juga belum tentu validnya nih, karena validnya bukan berasal dari alat yang kita pakai, tetapi dari perhitungan yang kita lakukan secara manual. Nantinya sound velocity ini akan berpengaruh. Berapa sih kecepatan suara, berapa sih nilai salinitas, berapa sih nilai suhu. Dia akan mempengaruhi hambur balik ataupun spektralnya kembali, sehingga hambur balik tersebut akan menentukan, oh ternyata laut di sini kedalamannya 25 meter, 35 meter. Nah, lalu ketika kita sudah menyelesaikan hal tersebut, kita akan juga melakukan sebuah koreksi. Koreksi menggunakan datum vertikal dengan pendekatan yaitu pasang surut. Ketika kita berbicara tentang pasang surut di sini, kita harus menentukan nih, cat datum apa yang akan kita pakai. Kenapa sih ketika kita melakukan survei, gitu ya, di shallow water nih, di laut yang dangkal, kenapa sih orang-orang selalu menggunakan cat datum mean sea level, gitu ya, ataupun disebut dengan MSL? Karena memang laut tersebut adalah merupakan laut dangkal dan dia mengacu kepada nilai Fromsdal. Ketika nilai Fromsdal tersebut adalah nilainya kecil dalam range yang ditentukan, berarti kita wajib menggunakan mean sea level. Artinya apa? Dalam penentuan cat datum ini, kita harus melihat juga awalnya adalah nilai dari pasang surut tersebut. Nilai muka airnya kita tentukan. Berapa sih nilai Fromsdalnya? Berapa sih nilai komponennya? Z0-nya, gitu ya, dan lain-lain. Sehingga kita melakukan survei ini tidak dengan menggunakan yang ngasal ataupun asal-asalan. Jadi kita harus memiliki plan surveinya, petanya pengen seperti apa, lalu pasang surut seperti apa. Sehingga data tersebut bisa kita koreksi dengan menggunakan instrumen multi beam ataupun single beam echo sounder. Di sini ada saya tampilkan bahwasanya hasil ilustrasi ini menunjukkan kesimpulan, yaitu untuk nantinya waktu tersebut harus disinkronkan dan disamakan sehingga data tersebut bisa dianggap time series ataupun data yang saat itu terjadi. Nah, ternyata nih kok ada PTS lagi nih? PTS ini apa nih? Gitu ya. Jadi ternyata kalibrasi alat ini bukan hanya di lab, bukan hanya dilakukan di prinsipal. Ternyata ketika kita berbicara di sini tentang multi beam echo sounder dengan memiliki alat yang banyak sekali beamnya, lebih dari 365 beam gitu ya. Lebih dari 365 pancaran. Ternyata kita juga harus melakukan koreksi. Ketika kita ingin melakukan survei, pasti akan ada timbul pertanyaan nih. Kamu sudah melakukan PTS di mana? Seberapa lama kamu melakukan koreksi tersebut? Sehingga data yang bisa kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena PTS ini adalah melakukan koreksi oleng ataupun disebut dengan roll, angguk yang disebut dengan pitch, lalu ada penyimpangan haluan yang biasa disebut dengan yaw. Keterlambatan waktu GPS, kita harus melihat latensinya berapa sih, kecepatan suaranya berapa, dan koreksi pasang surut yang tadi saya katakan. Nah, semua hal ini akan berkesinambungan untuk mendukung
peran dari survei hidrografi, sevalid apa sih data yang kita akan dapatkan, sebagus apa sih data yang kita dapatkan, sehingga data yang kita lakukan di dalam pemrograman tersebut bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Nah, kenapa sih kita butuh koreksi-koreksi seperti ini? Karena apa? Ketika nilai kedalaman kita itu salah, gitu ya. Ketika kita kedalaman salah, posisinya benar, kita mengatakan bahwasanya laut ini dalam, laut ini 45 meter dalamnya. Tetapi ketika kita melakukan penyelaman secara yang masih tradisional, ternyata laut itu tidak seperti itu. Nah, ini akan bisa membahayakan untuk kedepannya, apalagi akan diperuntukkan untuk menentukan batas laut, membuat sebuah pelabuhan, membuat jalur pelayaran, dan lain-lain. Nah, koreksi kedalaman tersebut akan meminimkan yang namanya disebut dengan pergerakan ataupun gelombang dasar laut, gitu ya. Pastinya kita berbicara tentang dasar laut, tidak ada dasar laut yang flat, karena laut sifatnya dinamis, dia tidak akan diam, maka semua akan bergerak dan akan berubah dengan beriringan waktu dengan banyaknya parameter fisik yang ada di laut tersebut. Kalau kita lihat di sini ada flat sea, gitu ya, ada seaweed swells, gitu ya. Disinilah peran koreksi-koreksi kedalaman tersebut dengan memberikan yaitu tentang koreksi pasang surutnya, menentukan cat datumnya, koreksi dalam patch testnya, dan kita membuat surveinya lain survei seperti apa. Hal-hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan peta yang sangat baik. Lalu perkembangan zaman ini jelas menunjukkan perbedaan bahwa saat ini tren multibeam sangat baik untuk menentukan segala macam survei-survei bagian laut dalam, bahkan itu juga shallow water. Dan dalam perkembangan multibeam ini ada pemancaran yang disebut dengan sweep dan sistem SWOT. Dalam sistem sweep bekerja dengan memancarkan yang menggunakan single ataupun kata lain merupakan single beam, sedangkan SWOT memiliki banyak beam sehingga waktu survei akan lebih cepat dan nilainya akan lebih valid. Tetapi single beam dan multi beam memiliki kelebihan masing-masing, baik itu dari kelebihan akurasi data, sifat pemeruman, tingkat koreksi, dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara tentang trennya saat ini adalah multi-beam, orang selalu mengatakan, wah ini hebat nih multi-beam, gitu ya. Nah, ternyata perkembangan zamannya juga akan memaksa kita untuk mengetahui banyak sekali komponen. Ketika kita bicara tentang multi-beam, komponen-komponen multi-beam ini ada disebut dengan topside, RTA box, biasa disebut dengan simbox juga. Ini adalah sebagai decoder penyimpanan data yang nantinya akan mengubah data analog menjadi data digital. Lalu ada namanya bottom side, itu biasanya kita sebut dengan transducer ataupun echo sounder sebagai instrumen pemancar. MRU menjaga kestabilan dari data tersebut, serta GPS dan kompas untuk melihat lokasinya. Dan grid ini untuk melihat pasang surutnya. Sound velocity melakukan koreksi antara kecepatan suara yang akan dikombinasikan, diintegrasikan langsung dengan alat dan komputer. Data logger, penyimpanan datanya, dan kita akan menggunakan software akuisisi dan prosesnya seperti apa sih. Jadi, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan data dalam melakukan survei perairan laut ini. Nah, untuk survei kedalaman laut tersebut, ternyata ini contohnya karena kebetulan memang di kampus kami memiliki alat ini. Ini adalah alat multibeam echo sounder Teledyne Odom MB1. Jadi di sini kami memiliki echo sounder ataupun transducer, memiliki sound velocity sensor, sound velocity profile, motion, ya, GNSS. Tetapi motion dan GNSS ini sudah masuk ke dalam RTF box-nya. Sehingga semua ini akan terjadi secara otonomus ataupun secara langsung, sehingga kita bisa mendapatkan data yang sudah terkoreksi, data yang sudah tinggal kita olah menggunakan chart datum ataupun pasang surut. Nah, kita berbicara lagi tentang posisi nih. Posisi, gimana sih caranya kita bisa menentukan posisi yang akurat nih? Nah, ternyata posisi yang akurat ini tergantung dari namanya itu spesifikasi alat kita. Nah, ketika kita berbicara tentang koreksi posisi, saat ini dalam survei hidrografi sangat-sangat jarang sekali itu ada namanya langganan satelit yang free untuk mengkoreksi posisi kita. Nah, biasanya itu kalau di Batam kita selalu diuntungkan dengan adanya satelit beacon gitu ya. Kita biasanya kalau misalnya kita survei bawa side scan sonar, kita bisa minta tolong kita numpang di satelit beacon. Tetapi kalau di daerah lain mungkin kita tidak akan bisa. Nah, untuk beacon sendiri kita juga harus melihat spesifikasinya, berapa sih detail posisinya kita. Sehingga
kita juga harus memikirkan bahwasanya spesifikasi dari alat tersebut gitu ya, GPS GNSS-nya seperti apa, dan kita akan menentukan di mana sih kita akan melakukan sebuah koreksi berbasis satelit. Nah, untuk alat yang kami pakai di geomatika ini di Politeknik Batam, biasanya kami menggunakan Fugro. Dan ketika kita menggunakan Fugro di sini, maka kita akan bisa menentukan posisi seakurat mungkin, tetapi kita akan menggunakan banyak sekali yang namanya high cost ataupun biaya keluar. Oke, untuk yang slide terakhir saya ucapkan terima kasih. Jadi Jales Peva Zemahe, di laut kita akan jaya. Jadi menurut saya selama laut kita masih ada, maka harapan itu akan masih ada. Oke, terima kasih Bu Cai. Terima kasih Pak Zain atas materinya, sangat-sangat lengkap sekali ya, dimulai dari kaitannya hidrografi dengan bidang keilmuan yang lain, sampai dengan perencanaan survei, sampai kemudian apa saja yang perlu diperhatikan di dalam survei. Baik Bapak Ibu peserta dan narasumber sekalian, Pak Andi, mungkin bisa di unmute atau dinyalakan videonya. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Q&A peserta, di Q&A di Zoom. Mungkin kita bisa pilih dulu. Kita bisa mulai dari sini. Ada pertanyaan dari Elvira Nuraini dari Mahasiswa Teknik Geomatika. Mungkin pertanyaan ini mungkin akan banyak orang yang penasaran terkait hal ini. Ini untuk Pak Andi ya. Ya. Mengapa sih persoalan batas ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diputuskan sampai belasan puluhan tahun mungkin sampainya kemudian diputuskan batas antar negara adalah sekian. Nah, Elvira Nuraini ini bertanya kira-kira sejauh apa sih langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh negara kita kaitannya dengan penyelesaian persoalan batas maritim, dan menurut Bapak apakah itu sudah efektif atau belum gitu? Kalaupun belum, kira-kira sebaiknya seperti apa supaya persoalan batas ini lebih cepat selesai? Ya, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan apresiasi dulu untuk Mas Zain tadi, presentasinya sangat bagus, teknis. Saya malah banyak belajar juga tuh dari itu tadi. Untuk yang pertanyaannya, siapa Alvira namanya? Benar. Ya, itu pertama gini, saya harus sampaikan dulu bagaimana batas itu ditetapkan gitu ya. Kita kan tadi sudah mungkin sekilas saya sampaikan tadi, kalau terjadi tumpang tindih itu pasti terjadi kalau kita berdekatan. Pertanyaannya sekarang gini, saya sering sekali ditanya, itu kan udah jelas aturannya, harusnya 12 mil, 24 mil, 200 mil, udah jelas banget aturannya, kenapa kok penetapannya jadi lama? Nah, ada satu pasal, bunyinya begini pasalnya, kalau negara itu tumpang tindih, ZEE-nya misalnya, maka kedua negara itu harus menetapkan batas maritim untuk mencapai solusi yang adil. Begitu bahasanya. Jadi istilahnya pakai adil. Tidak diistilahkan misalnya harus sama jarak atau harus sama luas, tidak pernah disampaikan begitu. Jadi kalau kami orang geospasial itu kan menerjemahkan adil ini ada unsur kebingungannya di sana. Jadi karena disuruh adil, maka kemudian semua negara menjadi punya caranya tersendiri di dalam menginterpretasi adil itu apa. Jadi kalau kita membentuk tim di Indonesia nih, ketika kita ke meja perundingan, kita punya definisi tersendiri tentang keadilan. Dia juga begitu. Makanya kemudian cukup lama alot jadinya gitu. Jadi karena memang hukumnya tidak pernah mengatakan dengan tegas harus menggunakan metode apa. Oke, itu satu ya. Kedua, sekarang metode apa yang sudah kita lakukan? Sangat banyak. Nah, saya bisa bicara begini karena saya juga statusnya adalah tim pakar, tim teknis perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Jadi saya punya istilahnya topi, saya itu juga topi beragam. Jadi tidak hanya dosen tapi juga benar-benar terlibat di situ. Jadi begini intinya. Tim Indonesia itu terdiri dari atau dikomandani oleh Kemlu, Kementerian Luar Negeri, kemudian terdiri dari kementerian dan lembaga yang lain untuk teknisnya. Dalam teknis ini ada Badan Informasi Geospasial, ada Pusat Hidrooceanografi TNI AL, ada kemudian Kementerian Kelautan, di situ juga nanti ada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan segala macam, itu bergabung menjadi satu, membentuk tim untuk merundingkan batas kita dengan tetangga. Tapi memang pertanyaannya sekarang begini, batas itu bisa nggak ditetapkan kalau negara tetangga kita tidak memiliki ketertarikan misalnya? Jelas jawabannya tidak. Contohnya begini, ketika kita dengan
katakan Malaysia gitu ya, di Selat Malaka, sejauh mana interest kita untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia itu mungkin berbeda dengan ketertarikan Malaysia menetapkan batas maritim di Selat Malaka. Bukan karena dia nggak tertarik, misalnya karena dia memiliki kepentingan nasional yang lain, maka dia akan fokus ke sana, sehingga kemudian niat baik kita atau kesungguhan kita dalam menetapkan batas mungkin belum tentu sepadan dengan negara tetangga kita. Itu akan menjadi persoalan juga, itu yang pertama. Atau sebaliknya, katakan seperti Timor Leste pasti ingin sekali menetapkan batas. Kenapa? Karena bagi dia kekayaan di Laut Timur itu adalah satu-satunya, kalau boleh saya bilang, sumber hidupnya kan. Dia penting banget menetapkan batas. Tapi mungkin kalau kita sekarang ajak dia menetapkan batas, mungkin dia juga punya persoalan-persoalan yang dasar lainnya, contohnya Pak, kesehatan, kemudian kebutuhan pangan, pendidikan, karena sebagai negara kecil, negara yang baru berkembang, bisa jadi dana yang dialokasikan untuk tim delegasi batas maritimnya dia, itu tidak akan cukup banyak, misalnya begitu ya, tapi untuk kesehatan, untuk pendidikan lebih banyak. Sehingga sekarang beda gitu tingkat kemampuan atau kepentingan masing-masing negara itu. Nah, itu contoh-contoh saja bagaimana namanya perundingan ini kita nggak bisa set sendiri gitu. Katakan misalnya nih ya, Pak Jokowi bilang pokoknya 5 tahun harus beres, misalnya begitu. Iya, di dalam negeri kita bisa set itu, target itu. Tapi jangan lupa ini adalah target yang harus juga mempertimbangkan situasi negara lain. Contoh yang lain apa? Palau. Mungkin banyak orang di sini belum pernah dengar namanya Palau gitu kan. Orang kita kenal aja enggak. Dia sendiri punya kepentingan lain. Belum tentu dia akan tertarik untuk menetapkan batas maritim dengan kita misalnya, karena dia masih punya urusan-urusan lain di negerinya misalnya gitu. Jadi artinya ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa batas maritim ini tidak bisa cepat diselesaikan. Kalau ditanya apakah cukup, saya bilang begini, usaha Indonesia itu udah banyak sekali, sudah sangat keren menurut saya gitu ya, dengan melibatkan kami akademisi, melibatkan praktisi, melibatkan segala macam. Mohon maaf tadi saya sempat sorry ini terbiasa sedikit, saya sempat tadi off sebentar karena saya ditelepon oleh seseorang bernama Pak Herjuni. Herjuni itu adalah orang yang ikut memperjuangkan UNCLOS. Tadi saya tampilkan fotonya, ingat kan? Dengan Pak Asim Jalal. Itu baru saja, saya baru pertama kali ditelepon beliau nih. Ini saya pikir ini satu hal yang sangat saya kayak ada sesuatu gitu ya di hari ini menurut saya. Beliau telepon saya tadi dan saya tidak tahu, belum pernah kenal dengan dia gitu. Nah, artinya kenapa saya sampai ceritakan itu? Timnya ini benar-benar tim yang melibatkan banyak orang. Pak Herjuni tadi termasuk terlibat juga. Secara teknis kita punya kemampuan, secara diplomasi kita cukup kuat. Tapi kalau dibilang cukup nggak itu, saya sih tetap yakin masih terus bisa ditingkatkan pastinya. Karena kalau kita bilang cukup harusnya udah selesai dong masalahnya gitu kan. Tapi lagi-lagi sebelum kita terlalu kecewa atau terlalu misalnya marah, mungkin kepada pemerintah kita harus memahami betapa tidak mudahnya itu diselesaikan. Semoga bisa memberikan satu insight ya. Thank you, Cai. Oke, terima kasih Pak. Kalau bisa saya ringkas, mungkin artinya adalah bahwa persoalan batas ini bukan persoalan yang bisa selesai. Maksud saya kita sebagai orang teknis mungkin dari survei, dari di atas peta kita bisa memutuskan itu. Tapi semua negara juga ingin mengambil sebanyak-banyaknya. Itu yang kemudian menjadi perundingannya jadi lebih lama gitu untuk setiap negara mencari keuntungannya masing-masing. Nah, kemudian menyambung ke pertanyaan berikutnya, masih untuk narasumber yang pertama, untuk Pak Andi. Saya menggabungkan dua pertanyaan dari Pak Ferdi Gustian dan Bu Heni Liliwati. Tadi Bapak menyampaikan soal persoalan batas akan selesai untuk negara-negara yang istilahnya tertarik menyelesaikan. Saya terjemahkan itu sebagai apabila negara tertarik, dia akan meratifikasi UNCLOS-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari beliau berdua tadi, apabila ada negara yang tidak meratifikasi, apa konsekuensinya untuk negara tersebut? Barangkali ada hukuman-hukuman atau bagaimana? Kemudian disambung dengan karena ada perbedaan batas tersebut, apabila dia tidak meratifikasi UNCLOS, konsekuensinya apa apabila melanggar? Itu Bapak. Oke, siap. Pertama, memang kita perlu bersyukur bahwa negara tetangga kita semuanya sudah meratifikasi UNCLOS. Jadi itu berita baiknya, sehingga kita kemudian mengacu pada hukum yang sama. Yang kedua, kalau saya pertanyaan sebelumnya, UNCLOS itu memang tidak wajib diratifikasi, sehingga tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak meratifikasi UNCLOS. Tidak ada ya. Tapi pertanyaan berikutnya gini, lalu mereka bebas dong kalau gitu, misalnya pakai laut atau nggak pakai laut segala macam.
Nah, ternyata tidak juga, karena aturan hidup di dalam dunia internasional ini tidak hanya mengacu kepada satu hukum itu saja. Ada yang namanya customary law. Mohon maaf nih, teman-teman yang fakultas hukum akan lebih paham dari saya soal ini. Customary law itu dalam bahasa sederhana mungkin hukum adat, hukum kebiasaan kira-kira gitu. Jadi hukum yang kita punya sekarang dalam bentuk buku, dalam bentuk pasal-pasal, itu pastilah merupakan hukum kebiasaan tadinya kan. Customary law yang kemudian dikodifikasi istilahnya itu, pernah dibukukan. Nah, jadi biarpun misalnya negara lain tidak meratifikasi hukum yang tertulis seperti UNCLOS, dia tidak boleh juga melanggar hukum kebiasaan yang sudah ada. Itu nanti ada di dalam norma internasional, ada statuta, PBB segala macam, itu yang kemudian dia harus diacu. Jadi artinya begini, agar kita tidak merasa atau kita tidak memahami bahwa oh berarti kalau tidak meratifikasi UNCLOS dia akan terbebas dari segala macam jeratan. Tidak, dia tetap akan harus mengacu kepada hukum-hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Dan UNCLOS itu sendiri sebenarnya adalah kodifikasi atau penerjemahan dari hukum kebiasaan yang ada. Jadi artinya itu tidak menyimpang amat dari UNCLOS yang ada sekarang. Nah, tapi kemudian ketika kita bicara soal detailnya, seperti katakan Amerika, mungkin banyak orang yang tahu atau tidak tahu di sini, Amerika adalah salah satu negara yang belum meratifikasi UNCLOS sampai hari ini. Nah, maka kemudian apakah dia berarti tidak bisa menggunakan laut? Enggak, karena UNCLOS itu tidak pernah dibuat untuk melarang atau tidak melarang orang menggunakan laut, karena laut kan pada dasarnya memang milik semua negara kan. Dia hanya mengatur bagaimana pelaksanaan itu dengan baik. Nah, memang dia tidak akan memiliki deadline misalnya untuk mengajukan landas kontinen. Kalau landas kontinen itu kan diajukan 10 tahun setelah negara itu meratifikasi misalnya gitu kan. Jadi berarti negara ini belum akan punya deadline itu. Gitu. Tapi kalau dia melanggar ngawur masuk ke tempat kita, dia akan kena hukum-hukum yang lain seperti tadi kebiasaan. Oke, tapi memang kalau misalnya dua negara ini bertetangga dan satunya pakai UNCLOS satunya tidak, maka masalahnya adalah untuk menyelesaikan persoalannya dia tidak bisa mengacu ke hukum UNCLOS gitu. Tapi bisa mengacu pada hukum yang lain. Karena intinya adalah kemudian kesepakatan. Gitu, Cek. Tapi kita syukurnya tidak mengalami masalah itu karena semua tetangga kita 99-nya sudah pakai UNCLOS. Terima kasih, Cek. Ya, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Berarti ini ya, menyambung kesimpulan Bapak di presentasi tadi gitu, bahwa tetangga yang baik itu juga ikut memperkuat kita dalam menjaga perbatasan itu, dan beruntung kita memiliki tetangga-tetangga yang baik gitu dan mau bekerja sama meratifikasi UNCLOS. Tadi ada sedikit disinggung soal landas kontinen. Saya ingin ke Pak Zainuddin dulu untuk menjawab pertanyaan berikutnya kaitannya dengan superhidrografi. Ada pertanyaan dari Afdal Zikri dari IPB menanyakan tentang mengapa sih data single beam kurang bisa dikoreksi menggunakan koreksi kecepatan suara. Pak Zain mungkin silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Cai atas penyampaian pertanyaannya kepada Bu Siti ya. Jadi kenapa sih saat ini single beam itu ya? Ketika single beam itu kita menggunakan instrumen tersebut itu dia tidak bisa terkoreksi kecepatan suara. Karena memang single beam ini diperuntukkan sebenarnya hanya untuk waduk ya, untuk waduk gitu ya. Dan dia itu adalah proses transformasi yang kita namakan sounding colok dulu ya. Sounding colok itu berarti poin per poin sehingga kita melakukan kegiatan tersebut memakan waktu yang lama. Kenapa? Kenapa single beam itu tidak memiliki kecepatan suara yang include di dalamnya? Karena memang single beam ini hanya prosesnya itu tidak mencakup area yang luas yang pertama, dan yang kedua adalah frekuensinya berbeda. Ketika kita berbicara tentang frekuensi, kita bicara tentang power, kita berbicara nantinya akan tentang pemanfaatan alat tersebut. Sehingga ketika alat tersebut diperuntukkan hanya untuk dikatakan single, berarti hanya ada satu gema yang dipancarkan. Ketika kita melakukan sebuah koreksi kecepatan suara, apakah itu tidak akan menghasilkan sebuah noise? Sehingga jawaban yang menurut saya adalah kenapa sih perusahaan mengeluarkan single beam itu tanpa adanya koreksi kecepatan suara yang di dalam decodernya ataupun di dalam instrumennya. Dan kita telah di sini adalah teknologi itu bertransformasi, melakukan perubahan. Bahwasanya oh ternyata single beam ini tidak bisa bagus nih, tidak efisien. Bukan dikatakan tidak baik, tapi tidak efisien. Sehingga kita akan upgrade gitu ya, upgrade dengan split beam mungkin tentang untuk stok ikan gitu ya. Terus kita masuk ke multi beam. Sehingga single beam saat ini tidak lagi dipakai untuk penentuan-penentuan yang sangat-sangat vital. Apalagi
seperti yang dibilang Pak Andi ya. Jadi untuk menentukan batas laut, saya rasa di laut lepas single beam bukan ranahnya lagi, karena peruntukan single beam ini dia pasti selalu hemat dalam power, ya, power energinya. Jadi sehingga frekuensinya dia bisa mengganti menjadi dual frequency. Biasanya kita menggunakan dual frequency ketika frekuensi utama tidak bisa, kita akan menggunakan second frequency ataupun multi frequency, sehingga data yang kita dapatkan ini lebih valid. Biasanya seperti itu. Di multi beam dia menggunakan koreksi yaitu kecepatan suara, sedangkan di single beam kita memanfaatkan yaitu dengan echo level 1 dan echo level 2 ini dalam arti kata adalah dual frekuensi. Kira-kira seperti itu Bu Cahaya. Oke, terima kasih Pak Zian. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya koreksi untuk makanya sudah cukup jelas ditangkap untuk peserta perbedaan koreksi yang ada di single beam dan multi beam. Kemudian pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Zian terkait koreksi latensi, apakah perlu dilakukan untuk di daerah dengan karakteristik tertentu atau bagaimana? Ya, untuk koreksi latensi. Iya, apakah dia perlu dilakukan di daerah tertentu atau bisa di mana saja? Oke. Jadi ketika kita bicara latensi, berarti kita bicara namanya delay waktu. Delay waktu ini akan pasti berpengaruh kemana? Ke hasil data kita. Ketika kita terlambat gitu ya, ataupun terlalu cepat, kita menerima pulse yang kembali dari pantulan tersebut, yang biasanya disebutkan pengaruhnya terhadap latensi, sehingga data yang kita peroleh itu akan menjadi jelek dan sangat tidak valid. Nah, disinilah proses latensi ini benar dilakukan di setiap perbedaan kata karakteristik, itu harus dilakukan koreksi latensi. Tetapi, koreksi latensi ini kita lakukan di awal pemeruman, sebelum kegiatan pemeruman sesungguhnya kita lakukan, yaitu menggunakan koreksi, yaitu dengan menggunakan koreksi patch test. Nah, kenapa sih patch test ini digunakan? Karena untuk menjadikan alat tersebut bisa memahami ataupun melakukan adaptasi terhadap antara objek kedalaman laut, kondisi fisik perairan terhadap frekuensi ataupun hambur balik yang akan dihasilkan nantinya. Sehingga setiap kita berpindah di suatu perairan, misalnya kita surveinya di Batam nih, lalu kita surveinya misalnya ke Jakarta, Teluk Jakarta, kita surveinya misalnya ke arah Papua, itu kita setiap pindah lokasi kita harus selalu melakukan koreksi latensi yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan nih, di Batam kita sudah melakukan patch test ataupun koreksi latensi nih, terus kita bawa alatnya ke misalnya ke Papua gitu ya, ke Sulawesi, itu tidak bisa. Dan ketika kita melakukan koreksi latensi, kita harus juga menemukan sebuah slope. Slope ini fungsinya apa? Untuk melihat perbedaan dari fitur kedalaman tersebut. Dan di sana nanti akan terjadi namanya perbedaan yang sangat signifikan ataupun variasi dari nilai kecepatan suara yang nantinya akan bisa mempengaruhi apakah benar nih laut ini datar, apakah benar nih datanya seperti ini. Sehingga akurasi kita akan lebih tepat dan data kita dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jan, sangat singkat dan jelas ya. Jadi untuk yang melakukan survei, koreksi latensi ini perlu dilakukan di awal pemeruman untuk memastikan bahwa data survei yang didapat itu nantinya bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Berikutnya ada pertanyaan lain untuk Pak Madi Andi Arsana. Ini terkait kegiatan reklamasi Pak, dan sepertinya juga pasti akan banyak sekali yang menanyakan tentang ini. Apabila ada suatu negara kemudian melakukan kegiatan tersebut, kegiatan reklamasi ini, apakah akan mempengaruhi terhadap batas maritim yang telah ditetapkan? Oke. Jadi ada dua situasi mungkin ini. Pertama, kalau kita bicara soal batas yang sudah ditetapkan, maka reklamasi itu nggak akan berpengaruh. Jadi intinya begini, misalnya kita dengan Singapura contohnya. Kita dengan Singapura berarti kan kita sudah punya batas, tadi saya sudah ceritakan ya. Kita sudah punya batas antara kita dengan Singapura. Kalau misalnya Singapura itu mereklamasi daratannya, berarti dia akan mengarah ke selatan atau meluas daratannya. Nah, apakah garis batas ini akan bergeser? Jawabannya tidak. Itu memang ada hukumnya, itu ada Konvensi Vienna tahun 69, Konvensi Vienna tahun 78 dan segala macam ya, itu ada aturan hukumnya. Intinya mengatakan bahwa perjanjian soal batas itu tidak akan bisa kita ganti atau bisa diubah dengan situasi atau dengan kondisi apapun. Itu ada hukumnya. Atau analoginya begini sebenarnya, itu kan garis batas itu seperti kita punya tembok atau punya pagar dengan tetangga kan. Kalau kita dengan tetangga punya pagar, lalu kita memperlebar rumah kita sendiri. Misalnya bangunan kita pugar lalu diperluas rumah kita atau bangunan kita, maka pagar kita nggak akan geser kan.
Kayak gitu lah analoginya. Jadi kalau berarti yang dilakukan oleh Singapura sekarang adalah berarti apa? Dia memang memperbesar daratannya, tapi sebenarnya dia sedang mengurangi jatah lautannya. Karena garis batas antara Indonesia dengan Singapura sudah ada. Tapi kalau misalnya garis batas yang belum ada antara negara dan satu negara melakukan reklamasi, yang artinya garis pantainya melebar keluar, bisa jadi reklamasi ini akan berpengaruh di dalam proses penetapan batas di masa depan. Gitu, saya. Oke. Ini Pak, melanjutkan pertanyaannya, karena tadi kaitannya pertanyaannya juga dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Ketika reklamasi itu dilakukan, batas apa saja sih Pak yang bisa dipengaruhi oleh hasil dari reklamasi itu? Anggap saja misalkan suatu negara itu, antar kedua negara belum melakukan kesepakatan itu. Apakah semua jenis batasnya atau hanya jenis batas maritim tertentu saja yang bisa dipengaruhi oleh ini? Sorry, agak kurang jelas suaranya, Cai. Maaf nih ada breaking up. Bisa diulangi, maaf? Jadi misalnya antara dua negara belum melakukan perundingan batas itu. Kemudian salah satunya melakukan kegiatan reklamasi tersebut. Berarti kalau bisa disimpulkan, hal tersebut akan mengakibatkan akan memberikan efek ke delimitasi batas untuk semua jenis batasnya ya, termasuk ZTE, landas kontinen, teritorial, atau hanya jenis batas tertentu saja. Ya, jawabannya adalah mungkin kepada semuanya. Tapi artinya begini, ada juga satu kejadian di mana misalnya antara A dan B ini, ya mereka belum menetapkan batas, lalu A-nya reklamasi kan gitu. Berarti ketika dia reklamasi dia garis pantainya berubah kan gitu kan. Nah, bisa saja B ini mengatakan begini ketika perundingan. Oke, saya mau berunding sama kamu kalau kamu mau menggunakan garis pangkal dengan yang sebelum reklamasi. Gitu. Makanya batas maritim adalah soal kesepakatan, soal perundingan kan gitu kan. Jadi kalau negara B ini berhasil meyakinkan A, kalau kamu reklamasinya itu benar-benar artificial, baru dan segala macam, dan itu akan merugikan, maka kami inginnya kamu menggunakan garis pantai yang lama. Gitu. Nah itu yang berhasil kita lakukan dengan Singapura sebenarnya. Jadi ketika kan Singapura tadi kalau masih ingat ya, tahun 73 kita tetapkan batas maritimnya, 2009 juga, lalu 2014. Padahal selama itu dia kan reklamasi terus tuh Singapura. Jadi kita berhasil meyakinkan mereka untuk menggunakan garis pantai yang lama, gitu, yang ada di peta yang lama. Jadi kalau memang sudah seperti itu berarti reklamasi tidak berpengaruh. Gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, secara teori itu bisa mempengaruhi dalam delimitasi untuk zona apapun, laut teritorial, ZTI maupun landas kontinen. Ya. Baik Pak, kemudian kita ke Laut Cina Selatan. Ada pertanyaan dari Bapak Lukman. Mungkin nggak sih Pak, Laut Cina Selatan itu menjadi klaim milik bersama antara negara-negara dalam hal ini adalah negara ASEAN yang terkait? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita bilang klaim laut gitu ya, laut itu kan ditentukan ruangnya atau klaimnya itu berdasarkan atau dari daratan diukurnya kan, gitu. Jadi harus jelas dulu daratannya milik siapa kan itu berarti kan, baru kemudian kita bisa berbagi laut. Nah masalahnya di Laut Cina Selatan ini ada pulau-pulau di tengah itu di dalam Laut Cina Selatan, pulau-pulau kecil itu bernama Spratly Islands, itu sendiri masih disengketakan siapa yang punya. Nah bayangkan kepemilikan terhadap pulau saja disengketakan atau belum jelas. Bagaimana kemudian hak atas lautnya bisa kita bahas kan gitu kan. Jadi persoalan pertama bukan soal laut di Laut Cina Selatan itu sebenarnya. Di Laut Cina Selatan persoalan pertamanya adalah soal kepemilikan atas pulau-pulau yang belum jelas. Jadi untungnya Indonesia nggak ikut-ikutan gitu kan. Untungnya Indonesia itu tidak ikut mengklaim pulau-pulau itu. Jadi Cina pengen, Vietnam pengen, Malaysia pengen sebagian, Brunei pengen sebagian dan segala macam. Mereka merasa semua berhak di situ. Nah karena hak itu belum tuntas pembahasannya, maka pembahasan terhadap laut juga jadi otomatis belum bisa tuntas. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin menjadi milik ASEAN? Intinya begini, bukan cuma soal ASEAN ini. Siapapun yang bisa mengklaim laut itu 200 dari daratannya, maka itu adalah hak dia. Di situ kan berarti ada tadi udah saya jelaskan. Cina berhak nggak? Berhak, karena memang Cina ada di situ kan. Tiongkok kan ada di utara itu tadi. Dia berhak 200, cuman memang harusnya cuma 200 dia. Jangan sampai menggunakan 9 lain yang mengklaim keseluruhan
Laut Cina Selatan itu. Jadi bukan hanya untuk ASEAN, justru untuk semua negara yang ada di situ yang memang secara hukum berhak. Dalam hal ini Tiongkok berhak juga, Taiwan juga berhak, semuanya berhak. Cuma nanti setelah haknya dihitung, lalu dibuat batas-batasnya, harusnya seperti itu. Oke. Ya. Masih terkait Laut Cina Selatan ya Pak, mohon koreksinya apabila salah. Seingat saya, Cina merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS. Tapi kemudian dalam kasus dengan Laut Cina Selatan ini, mereka mempropos yang kita sebut dengan Nine Dash Line. Bagaimana sih Pak tanggapan negara-negara sekitar gitu? Ini kamu sudah meratifikasi, tapi kok sikapnya seperti ini? Gitu. Kalau saya mencoba menjadi Tiongkok sekarang ya, saya argumentasinya dia begini biasanya. Karena klaim dia terhadap Nine Dash Line yang tadi yang seluruhnya itu sudah diajukan sebelum ada UNCLOS gitu. Jadi teorinya dia adalah, loh, saya kan klaim ini sebelum ada UNCLOS itu belakangan. Maka wajar kalau klaim saya tidak sesuai dengan UNCLOS. Kira-kira gitulah awalnya. Jadi secara dalam satu perspektif dia mengatakan begitu. Kadang-kadang bisa dianggap masuk akal juga gitu. Bahwa hukum belakangan itu harusnya tidak mengatur kejadian yang terjadi sebelum adanya hukum itu. Kan gitu kan? Kan prinsip hukum begitu kan. Jadi hukum kan tidak berlaku surut. Semoga teman-teman yang tidak mempelajari hukum paham maksud saya. Jadi kalau katakan ada orang mencuri mangga pada hari Senin, tapi kalau hari itu belum ada hukumnya, dia nggak dihukum kan? Tapi kalau hari Rebu berikutnya dibuat aturan hukum bahwa mencuri mangga itu dilarang, maka orang yang nyuri hari Senin itu nggak bisa dihukum karena hukum tidak berlaku ke belakang kan gitu kira-kira. Jadi artinya dalam konteks ini oke, rasanya masuk akal gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya, bagaimana sebenarnya UNCLOS itu dibuat gitu kan? Nah, UNCLOS dibuat justru memang salah satunya adalah untuk merapikan klaim-klaim negara yang sepihak, yang cenderung eksesif itu mau dirapikan, makanya dibikin UNCLOS gitu. Nah, artinya semangat membuat UNCLOS itu seperti itu ya, memang untuk mengatur yang sebelum-sebelumnya. Jadi kemudian setelah itu diproses ternyata disetujui. Artinya apa? Kalau orang meratifikasi hukum itu, artinya dia setuju merapikan apa yang dia dulu belum rapi. Kan begitu artinya. Contohnya ada pada Filipina. Filipina ini tadinya sebelum ada UNCLOS, dia bikin klaim laut itu kotak gitu. Bentuknya kayak apapun negaranya, kok dibikin kotak aja. Kenapa dia bikin kotak? Karena itulah yang ditinggali oleh Treaty of Paris ketika dulu dia dijajah gitu kan. Itu bahkan masuk ke ininya, masuk ke konstitusi dia, masuk ke undang-undang dasarnya. Nah, begitu kemudian dia meratifikasi UNCLOS, karena UNCLOS itu mengajarkan suatu segala macam, dia dengan rela melepaskan itu, kemudian menyesuaikan klaim lautnya sesuai dengan UNCLOS. Gitu. Jadi ada contoh yang baik juga nih bahwa ada negara yang dulunya punya klaim tertentu, lalu dia meratifikasi UNCLOS, lalu dia sesuaikan klaimnya, itu ada. Nah, saya kebetulan ditanya persis kayak gini nih pertanyaan waktu saya ke Tiongkok tahun 2016 kalau nggak salah ya. Saya ditanya, bayangkan ya saya diundang ke Tiongkok untuk bicara di situ, dibayarin oleh mereka dan segala macam. Saya ditanya, apakah menurut Anda Tiongkok itu salah? Kebayang nggak sih, saya ada di satu forum, orang Tiongkok semua isinya, datang ke situ dibayarin mereka, dia apa salah? Waduh, kalau saya salah jawab nih, saya bisa nggak pulang nih kan, saya pikir begitu. Lalu saya jawab tadi dengan cara seperti tadi saya bilang begitu. Jadi dalam perspektif tadi bla bla segala macam, maka menurut saya bilang Tiongkok harusnya bisa mengambil satu contoh yang dilakukan negara lain yang sudah melakukan hal sama. Jadi with all due respect, saya bilang Tiongkok can do better. Saya tidak bilang dia salah ya, saya bilang you can do better than this. Tapi untungnya saya bisa pulang, jadi berarti dia nggak terlalu marah. Jadi gitu ya, semoga bisa ini ya. Sudah cukup kita sebagai negara yang bisa dibilang tidak terlibat langsung dengan Laut Cina Selatan, yang berharap semoga konflik di sana tidak semakin memanas atau ya setidaknya segera selesai. Kemudian kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu sempat ramai dengan kasus Ambalat, Pak. Ya. Saya pernah mendengarkan ini dari Bapak, tapi mungkin bisa dibagikan juga klaim terkait Ambalat, mungkin bisa diceritakan lagi. Kemudian disambungkan dengan pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan tentang pengaruh klaim pengaruh Ambalat yang sudah dimasukkan Malaysia ke dalam buku putih pertahanannya dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang berdekatan juga daerahnya dengan Ambalat tersebut. Kalau boleh tahu siapa yang bertanya ini? Menarik sekali pertanyaannya. Pripun, Pak?
Yang buku putih siapa yang nanya? Dari Sadia Nur. Oke, siap. Jadi saya sayangnya tadi tidak menyiapkan slide tentang ambalat ya. Jadi intinya, tapi gini, boleh nggak saya ini dulu mungkin 1 menit, saya mau coba cari slide-nya supaya saya bisa tampilkan lebih baik. Boleh ya, Caya? Boleh Pak, ini sambil kita ke Pak Zen dulu ya, sambil Bapak menyiapkan tentang ambalat. Boleh. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Zen dari Natami Harja. Ini kaitannya dengan penggunaan data penginderaan jauh Pak, satelit derived bathymetry istilahnya, untuk memetakan kawasan pesisir dan kelautan. Kita tahu bahwa data inderaja tersebut memiliki keterbatasan untuk digunakan yang memiliki keterbatasan untuk mengetahui potensi yang ada di dalam laut gitu. Kemudian adakah cara lain untuk melengkapi keterbatasan tersebut yang dalam melakukan pemetaan? Silakan Pak Zain. Oke, Bu Cai, terima kasih atas pertanyaannya oleh Pak Nata ya. Jadi kalau dikatakan ada nggak solusinya? Solusinya cuma satu, yaitu pemeruman ataupun kegiatan survei yang dilakukan secara langsung. Kenapa teknologi akustik ini muncul gitu ya? Karena keterbatasannya pengiraan jauh. Karena aspek pengiraan jauh ini kita tahu memang sama-sama menggunakan spektrum, ya, spektral ataupun yang berbalik dari pancaran gelombang. Tetapi sampai hari ini memang kita keterbatasan data terutama di laut ya, baik itu shallow water, apalagi deep sea, itu tidak akan bisa dilakukan pengolahan menggunakan data pengiraan jauh. Tetapi dua aspek ini, dua bidang ini, dua keilmuan ini antara pengiraan jauh dengan namanya survei hidrografi memanfaatkan dengan gema ataupun akustik, itu akan bisa dikombinasikan. Kenapa? Karena setiap melakukan sebuah kegiatan proyek ataupun survei, kita wajib melakukan namanya survei pendahuluan. Nah, ketika kita bicara tentang survei pendahuluan, maka pendekatan kita pastinya tidak akan mau ke lapangan nih. Kita harus menggunakan data inderaja, bagaimana sih kondisi perairan di sana, bagaimana sih keadaan habitat di sana, gitu ya, bagaimana sih kondisi arus di sana, setinggi apa sih gelombang di sana, gitu ya, arusnya kemana nih, gitu ya, dan cuacanya seperti apa. Nah, semua data ini adalah menggunakan pendekatan pengiraan jauh. Nah, tetapi akustik ataupun survei hidrografi tidak akan bisa mendapatkan data ini, hanya bisa melakukan pemeruman. Nah, kedua bidang ini atau keilmuan ini harus digabungkan antara prasurvei dengan survei, sehingga ketika kita bicara apa solusinya, apa yang menjadi jawabannya? Jawabannya adalah melakukan survei ini secara kombinasi antara pengiraan jauh yang dilakukan oleh satelit ya. Ini hanya bisa di batas kolom perairan dan itu setahu saya hanya maksimal paling sekitar 1-3 meter atau yang lebih ya, mungkin ada yang lebih paham. Nah, tetapi dengan kombinasi ini kita bisa melakukan survei dengan baik dan benar sebelum survei dan setelah survei. Sehingga data yang kita peroleh ini adalah data yang sangat baik dan kita meningkatkan efisiensi dalam pembuangan waktu, energi, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jan. Jadi memang ada keterbatasan ya penggunaan data inderaja meskipun cukup membantu, tapi karena keterbatasannya itu ya kita harus mengkombinasikan dengan pemeruman secara langsung. Pak Andi sudah siap dengan ambalatnya? Iya, ini sudah saya dapatkan ininya, slide-nya. Bisa dimulai. Ya, saya langsung aja share ya. Oke. Oke, saya mohon izin untuk share PowerPoint saya. Siap. Oke. Mudah-mudahan sekarang sudah terlihat ya, Caya? Iya, Pak, sudah. Ya, oke. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tadi bertanya terutama, saya mohon izin untuk menyampaikan konteks ruangnya supaya teman-teman yang mungkin tidak mengikuti kasus ini bisa juga mendapatkan gambaran yang jelas gitu ya. Jadi intinya banget saya mau cerita bahwa Pulau Borneo ini itu ada 3 negara di dalamnya, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Oke. Nah, kita berbatasan langsungnya itu dengan Malaysia. Kita tidak berbatasan dengan Brunei. Banyak orang yang kalau saya kasih kuis itu biasanya mengatakan Brunei itu tetangga kita. Jawabannya salah, tidak. Yang tetangga kita adalah Malaysia. Brunei itu tidak bertetangga dengan kita karena dia tidak bersinggungan apapun. Tidak bersinggungan darat, tidak juga bersinggungan secara perairan. Oke. Nah, jadi ini garis yang membatasi Borneo
untuk membaginya dengan antara Indonesia dengan Malaysia itu sudah ditetapkan dulu oleh Inggris dan Belanda. Ini dia. Jadi Inggris dan Belanda itu sudah menetapkan batas antara Indonesia, waktu itu Indonesia dengan maaf, saya ulangi lagi. Jadi ini adalah garis batasnya ya, garis batas daratnya di sini. Nah, garis batas darat ini berhenti di ujung timur pulau kecil bernama Pulau Sebatik. Oke, berhenti di sana. Berarti Belanda dan Inggris waktu itu tidak pernah atau belum pernah membagi lautnya yang ada di sini. Ini ada Laut Sulawesi ya, laut di mana ada Ambalat. Nah, kemudian pada tahun 60-an ketika Indonesia dan Malaysia itu mau menetapkan batas, ini kan intinya mau menetapkan batas, melanjutkan batas darat ini ke arah timur gitu. Barulah ketemu dua pulau ini, Sipadan dan Ligitan gitu. Sipadan dan Ligitan ditemukan, ternyata begitu dicek ada satu prinsip namanya uti possidetis juris, yang artinya begini. Siapa yang memiliki pulau-pulau dulu penjajahnya, maka kemudian dia diwariskan kepada negara yang jajahannya itu. Jadi kalau misalnya Sipadan Ligitan ini dulu misalnya milik Inggris gitu, maka dia otomatis menjadi milik Malaysia. Kalau dulu Sipadan Ligitan milik Belanda, dia otomatis milik Indonesia. Tapi sayangnya tidak satupun dari kedua negara itu yang secara resmi mengklaim Sipadan Ligitan menjadi miliknya. Maka kemudian istilah hukumnya kemudian adalah Sipadan Ligitan menjadi terra nullius atau tak bertuan secara hukum. Makanya kemudian diproses dan segala macam. Lalu terbuktilah bahwa Sipadan Ligitan itu menjadi haknya Malaysia. Oke, ini akan saya singkatkan saja. Nah, kemudian pertanyaan sekarang bagaimana dengan lautnya ini? Gitu. Sebelum adanya pembagian laut antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia itu sudah memiliki satu prinsip bahwa garis ini adalah garis yang membagi Sebatik ini ke arah timur, terusnya semua yang ada di selatan itu milik saya. Kira-kira begitu Indonesia prinsipnya, walaupun garisnya belum ada. Makanya ini ruang laut ini kemudian diklaim oleh Indonesia pada tahun 66 sebagai konsesi minyak. Itu dikonsesikan kepada JAPEX gitu ya. Jadi dia mengklaim dikonsesi, diusahakan untuk dikelola minyaknya oleh JAPEX. Itu tahun 66. Malaysia apa yang dilakukan? Tidak melakukan apapun dan tidak protes juga. Oke, itu pertama. Kedua, kemudian Indonesia tidak hanya berhenti di situ, lagi-lagi membuat konsesi lain, namanya North East Kalimantan. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia juga tidak protes. Jadi dengan kata lain, seakan-akan dia memang menyetujui saja. Baru kemudian tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta. Peta itu disebut Peta Baru 79, yang ternyata klaim dia itu seperti ini gitu. Seperti ini ya. Ke arah selatan kemudian ke utara. Kenapa dia mengklaim seperti ini? Karena waktu itu dia juga sudah menganggap Sipadan Ligitan ini milik dia. Pada tahun 79 itu belum disepakati ya. Nah, dia anggap milik dia, maka dia kemudian bikin garis tengah antara Sipadan ini dengan Pulau Indonesia, dibuat garisnya seperti ini, dan ini menjadi garis tengah antara Sipadan dengan ini, kira-kira begitu. Kemudian ke kanan, lalu ke atas. Ini tahun 79 ya. Nah, kita melihatnya, loh, kok Malaysia sangat eksesif, maka kita protes gitu. Kita protes tahun 79. Tapi yang namanya ini karena namanya sepihak, ya sudah, dia tetap diam tapi tidak membatalkan petanya gitu. Peta 79 tidak pernah dibatalkan. Baru kemudian yang terjadi berikutnya adalah Indonesia tetap membuat konsesi, tetap mengklaim. Nah, yang menarik adalah tahun 98 Indonesia ini membuat blok lagi seperti ini bentuk bloknya, tapi mengikuti klaimnya Malaysia. Seakan-akan mengakui garis tahun 79-nya Malaysia nih, kalau teman-teman lihat ya. Ini kan mirip nih garis. Persis di sini garisnya kan. Kok Indonesia bisa ya membuat blok seperti ini yang seakan-akan mengakui klaimnya Malaysia. Ini yang menarik. Tapi berikutnya Indonesia kemudian membuat lagi klaim yang lain. Ini adalah garis 4 derajat 10 menit itu. Ini adalah blok yang dikonsesikan oleh Indonesia tahun 99 bernama Blok Ambalat. Jadi disinilah pertama kali muncul istilah Ambalat gitu. Jadi Ambalat itu bukan nama laut, tapi nama sebuah blok yang dirancang oleh Indonesia untuk dikonsesikan. Dan kemudian muncul lagi istilah lain, yaitu Blok Ambalat Timur. Jadi semua itu blok itu diklaim oleh Indonesia, dan Malaysia seakan-akan tidak begitu peduli, tidak protes juga, tapi memang dia sudah mengeluarkan
ini peta ini dari tahun 79 gitu, dan ternyata tidak pernah dicabut. Dan memang betul peta itu muncul lagi di buku putih pertahanan dia yang baru saja keluar tahun ini kan. Gitu. Itu tadi biar nyambung ininya. Nah, pertanyaan sekarang habis itu apa? Indonesia udah mengklaim ini, tapi Malaysia juga mengklaim. Kalau menurut saya, kalau saya bicara sebagai akademisi sekarang, yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia itu sami mawon, sama saja, yaitu mencoba mengklaim sepihak. Gitu kan. Kenapa klaim sepihak? Karena memang belum ada batas. Nah, baru tahun 2005, bayangkan nih ketika Indonesia sudah membuat konsesi di sini, tahun 2005, Malaysia membuat konsesi di situ, yang biru itu. Buat konsesi yang benar-benar di dalam klaimnya dia yang tahun 79 itu. Jadi secara, kalau boleh saya bilang ya, secara umum ya Malaysia cukup konsisten ya klaimnya tahun 79 di situ, maka konsesinya pun tahun 2005 di situ juga. Tapi menurut perspektif kita, dia telah mengkonsesikan kawasan yang sudah kita konsesikan. Gitu. Kita udah ngasih konsesinya kepada perusahaan lain, dia konsesikan lagi. Itu yang kemudian membuat runyam. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2005, lagi begitu, inilah latar belakang ceritanya begitu. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat sekarang dari yang tumpang tindih kan itu sebenarnya. Dan yang ada kata-kata ambalatnya yang saya arsir tebal ini. Jadi bukan semua kawasan itu bernama Laut Ambalat gitu, enggak. Terus berikutnya kalau kita lihat sekarang ini ternyata ini yang kita mau ya, ini kan ada si Padang Digitan, kita maunya kasih 12 mil saja karena dia pulau kecil. Makanya kemudian ini adalah garis yang kita usulkan untuk menjadi garis batas antara kita dengan Malaysia di kawasan Laut Sulawesi atau di kawasan Ambalat itu. Oke. Jadi artinya kalau kita cerita soal Ambalat, kita harus cerita bagaimana sejarah itu terjadi. Saya tidak dalam posisi sekarang mengatakan mana yang benar mana yang salah, tapi rupanya Malaysia sekarang lebih asertif di dalam menunjukkan klaim laut dia. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru. Garis ini tadi kalau kita bilang garis yang ini yang biru ini bukan baru muncul di buku putih pertahanan dia hari ini, bukan. Ini sudah muncul sejak tahun 79. Jadi sebenarnya tidak ada hal baru yang dilakukan. Yang dilakukan adalah benar-benar yang ulang saja, mencetak ulang apa yang sudah dia klaim sejak tahun 79. Nah, kalau kita bilang itu eksesif, bisa jadi itu eksesif, tapi memang artinya kita sekarang jadi tegas bahwa oh berarti klaim kita tumpang tindihnya dengan Malaysia itu seberapa, kita jadi benar-benar tahu. Nah, itu yang kita akan bicarakan. Berarti kalau kita bicara soal yang biru ini ya, yang biru ya, semoga teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau lihat klaim kita sekarang yang ini, nah ini berarti sekarang menjadi apa? Urusan kita dengan Malaysia gitu. Klaim dia adalah yang biru kan gitu kan. Klaim kita yang merah ini. Gitu. Nah, yang arsir merah ini adalah urusan kita yang sekarang perlu kita selesaikan, cukup luas itu. Dan yang namanya Ambalat adalah yang ini. Gitu. Jadi saya tidak dalam posisi mengajukan solusi segala macam dalam hal ini, tapi ini konteks persoalannya seperti ini. Supaya teman-teman tahu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya akan jawab lagi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya terkait bagaimana sejarah perebutan batas laut di Ambalat. Yang kemudian menjadi pertanyaan dari peserta tadi adalah bagaimana sih Pak pengaruhnya terhadap rencana pemindahan ibu kota negara kita, mengingat yang lokasinya cukup dekat dengan wilayah sengketa tersebut? Oke. Ya, saya kira memang saya tidak ahli politik dalam hal ini, tetapi kalau saya mau tegaskan lagi, apakah ini hal baru? Jawabannya tidak. Ini kan sudah terjadi sejak 79 yang kemudian sekarang ya ditampilkan lagi saja. Jadi apakah misalnya ini terkait dengan terkait dengan ibu kota negara kita? Kalau boleh saya bilang secara naif gitu, ya harusnya nggak ada. Kenapa? Karena kan dia udah lakukan itu tahun 79. Tidak ada hal baru yang dilakukan sekarang gitu. Tapi kalau kita melihatnya sekarang, oh iya ya, kita menjadi baru ingat bahwa ini kan masih sengketa nih. Kalau ibu kota negara kita ada di sana, apakah akan berpengaruh? Jawaban saya, bisa jadi. Bisa jadi berpengaruh. Karena memang namanya sengketa itu membuat hubungan antar negara menjadi tidak harmonis gitu kan. Sehingga kalau ada ibu kota di situ, bisa jadi akan berpengaruh. Tapi saya tidak punya kapasitas politik untuk komentar itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya juga tidak akan berkomentar secara politik terkait hal tersebut. Ya. Kita sudah hampir jam 3. Mungkin satu pertanyaan lagi dan terakhir. Mohon maaf kepada peserta yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Semoga lain waktu bisa ada diskusi selanjutnya. Pertanyaan yang
terakhir sekaligus menjadi penutup untuk tanya jawabnya ditujukan kepada Bapak Zainuddin Lubis dari Syahrul Mauludin. Beliau menanyakan tentang berapa sih jarak antar grid dalam kegiatan survei apabila kita menggunakan metode paralel lain dalam kegiatan survei untuk perencanaan dermaga atau pelabuhan. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya, karena memang kebetulan ini memang di sini peran penting dalam kita sebagai praktisi ataupun pengambil data. Ya, untuk pemeruman yang dilakukan berkelas dengan pelabuhan, biasanya standar BIG itu mengeluarkan dalam kerangka acuan kerjanya pasti menggunakan jarak interval yaitu 25 meter atau 50 meter. Nah, sehingga data jarak 20 meter, 50 meter ini akan menghasilkan peta nanti 1:2500 ataukah 1:5000. Nah, ketika kita bicara kenapa sih kita menggunakan paralel line gitu ya, line paralel. Nah, lajur pemeruman ini ketika kita menggunakan line paralel, sehingga kita akan mampu mengurangi namanya noise dan overlap yang tidak penting karena kita akan mempunyai banyak waktu, menghabiskan banyak waktu dalam namanya processing data tersebut. Sehingga ketika kita melakukan survei di pelabuhan, ketika kita menentukan jalur, kita juga harus menggunakan yaitu paralel yang paling efisien, yaitu adalah line paralel yang secara survei tersebut. Nah, tidak menggunakan zigzag. Kenapa? Karena juga kita bisa melihat obstacle. Kalau kita bicara pelabuhan, di sisi kanan dan kiri kita pasti ada juga dinamakan obstacle. Sehingga lajur ini sangat tepat untuk melakukan survei dan dapat dengan cepat kita menentukan berapa sih skala peta yang akan kita tentukan gitu ya, dan juga berapa lama waktu yang akan kita tentukan dibanding dengan kita menggunakan metode survei yaitu zigzag dan lain-lain. Oke, Bu Cai. Ya, terima kasih Pak Zain atas jawabannya. Kita juga tepat jam 3 selesainya. Kalau saya simpulkan dari keduanya, kita mungkin bisa berangkat dari survei geografi dulu itu bahwa kita butuh perencanaan yang baik untuk melakukan kegiatan survei tentunya sesuai dengan tujuan kita gitu. Kalau tadi yang ditanyakan untuk perencanaan pelabuhan tentu berbeda dengan apabila kita survei untuk perbatasan misalkan dalam hal ini di laut lepas atau untuk pemutusan landas kontinen atau LKR landas kontinen ekstensi yang kita membutuhkan data dasar lautnya itu tentu harus direncanakan dengan baik gitu. Dan kalau kita bicara soal batas tentunya kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Andi, ada banyak sekali proses yang terlibat di sana dan itu merupakan suatu proses kerjasama antar pihak ya. Kita sebagai akademisi mungkin bisa menyajikan data hasil surveinya seperti apa, data di atas petanya seperti apa, tapi setelah itu akan melibatkan banyak orang yang harus bekerja sama dengan baik sampai kemudian persoalan batas tersebut selesai. Termasuk yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Juanda yang kita kenal dengan deklarasi Juanda sampai kemudian kita memiliki daerah laut seperti sekarang ini itu juga bukan suatu proses yang pendek gitu. Harapannya kita bisa menjaga batas kita dengan baik termasuk juga mengembangkan survei sehingga bisa saling mendukung hal tersebut. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Pak Andi dan Pak Zain atas kesediaannya untuk berbagi kepada peserta. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang terlibat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Apabila tidak, semua pertanyaan juga terjawab. Sampai bertemu di acara minggu depan. Untuk minggu depan kita ada webinar berikutnya. Mungkin Mas Irham bisa menampilkan posternya. Untuk yang minggu depan kita akan berbicara soal Internet of Spatial Things. Ada dua pemateri. Yang pertama adalah Nimas Hayu Marina Anggarini. Beliau merupakan beliau dari Hexagon Geospatial Singapura. Kemudian juga ada Bapak Faroki Dinda yang merupakan dosen teknik geomatika sekaligus ketua KKT Informasi Geospasial. Beliau berdua akan berbicara bagaimana menggunakan Internet of Spatial Things ini atau IoT, tapi kita fokus ke bidang spasialnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari yang open source yang akan dibahas lebih banyak oleh Pak Faroki, kemudian dilanjutkan big data, data mining yang akan disambung oleh Ibu Nimas. Acara minggu depan akan dipandu oleh Pak Zainuddin Lubis yang hari ini juga sebagai pemateri. Dalam hal ini beliau merupakan Ketua Pusat Kajian Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar. Saya mewakili panitia menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak kepada peserta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terima kasih, Cai. Pak Andi, terima kasih banyak. Pak Zain, Terima kasih Pak Andi, harus pindah ruang. Pak Zainuddin juga. Terima kasih. Salam Pak Andi, Pak salam Jai. kenal ya. Siap. Bapak setelah ini Saya mau izin untuk live ya, Cai. Yuk, mari Pak. Sehat selalu Pak Andi, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih juga nih. Saya dapat juga kebetulan. Terima kasih.